waktu SD itu gue cerita dari SD nih Bang ya. Boleh, Bren. Dari TK juga kalau lu masih ada memori lu ceritain nggak apa-apa, Bren. Guys, yo. Oke. Wih, Do. Iya, Aman ya? cek mic-nya malah beda ya. Pas habis ini ya, habis ketemu Dokat ya. Oh, suara gua gimana, Cang? Do. Sama aja, friend. Sugesti lu aja itu. Tapi, Sosok yang akhirnya bisa kita hadirkan ini adalah ini, Jim. Kemarin, Jim. Kalau gua baca komen-komen. Wih, tamunya wangi nih. ini wangi, friend. Ini wangi. Nah, kalau lu pengen tahu tamu yang paling wangi, ini. Nah. efek Ini. Jumatan Bang. Hah? Efek Jumatan ini mah. Yoi. Lu masuk ke ruangan, si Bei langsung bilang, wow, Timur Tengah ya. Langsung ketahuan. Arab condet langsung tahu. Nyong. Iya, langsung tahu. Nyong. Oke lu, Fred. Wah, buat penonton yang mengharapkan bintang tamu wangi, nah ini sebenarnya kalau pengen tahu, inilah kita sambut dengan hormat Kemal Palevi. Wes. Terima kasih abang-abang udah diundang ke sini. Akhirnya di ospek 2 kali gua. Kan kata followers gitu, wah Bang Kemal di ospek nih sama abang-abangan kampus nih. Ini di ospek lagi Bang Jim. Bang Kita ini lebih pro ke HAM kita soalnya, friend. Iya. Malah Serius, kita berdua ini lu tanyain, friend. Kita itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Siap. Segala hal yang berbau penindasan apalah kita lawan. Makanya anti ospek ya. Jadi ospek tuh Iyalah, ngapain ya kan? No. Jangan. No bullying. Nyela boleh lah. Ya kan. Makanya Iya, tapi Bang menurut temen gua aja di kemek apalagi HAM. Balik gue friend ya. padahal itu jokes-jokes internal tuh, tapi Enggak. followers HAM ngakak tuh. itu maksudnya daging ibab. Aduh, iya daging. Doi di kemek gitu aja. Yo, tapi ospek nggak setuju tuh Bang ya. Apa? Ospek itu ya. Usang itulah 92. Iyalah udah Tahun ini. 92. Yo, Bang. Tapi bener mal ya kan lu kita panggil karena gue terkesan pernah gue siap. terus terang Movement lu. movement lu ya kan wah andai kata gue punya setengah aja nih kesempatan yang dia punya. Waduh. Bang, gua mau pengen main sinetron kayak lu, Bang. Lu main sinetron? Iya, pengen ngeband juga kayak Bang Jimmy gua. Enggak, lu maunya apa sebenarnya? Kebanyakan Banyak juga. juga. Lu mau ngeband atau mau main sinetron? Sinetron, ngeband, hip hop. Hidup itu pilihan, Pren. Kalau gua tanya lu mau jadi apa sebenarnya? Aduh, gua kalau ditanya gitu apa Bang ya? Penggiat seni. Penggiat seni. Lu mau jadi aktivis LSM? Enggak Bang, wah. Mau jadi apa? Manajer band kali Fred. Penggiat. Iya. Mending itu Bang, kayaknya lebih sukses Bang. Enak tuh ya, manajer Manajer enak ya. band bisa megang banyak band loh. Heeh. Iya kan? Bikin agency gitu. Bandnya turun pindah band ya enggak ya? Iya, bisa. Benar. Kalau band yang kalau kita jadi anak bandnya kalau turun kan udah karirnya turun juga. Kalau manajer yang satu band turun bisa pindah ke band yang lebih Lu populer. aturan masuk ASMI, Pren. Akademi Sekretaris dan Manajemen ya. Kalau Bukan lu mau akademi seni maritim tuh, friend, enggak? maritim itu ya, Pren. Salah berarti. Salah dong. AMI itu, AMI ASMI. Ada Sekretaris dan Manajemen, Pren. Ada. Ada tuh Bang ya? Ada, lu aturan masuk situ lu. Kalau gua, saran gua ya. Iya. Iya kayaknya tuh makin kesini tuh Bang, kayaknya lebih baik belakang layar Bang. Oh gitu Belakang ya? layar itu tidak ada umurnya begitu Bang. Maksudnya kan kalau kita sekarang ini kalau sudah tidak populer turun kan. Rasanya tuh kayaknya wah turun gitu. Tapi kalau di belakang layar, produser, manajer kayaknya tuh nggak ada jenjang umurnya Bang. Menurut gua ya. Ini ada ketakutan usia nih, friend. Ya itu makanya kan sebenarnya tuh kalau gua kan cita-citanya tuh pengen jadi sutradara Bang. Oh Ya kan? gitu. Jadi Nggak pengennya nih kalau tuh balik cita-cita aja dari
awalnya dari Makassar kan lu, friend ya? Bukan, dari Samarinda. Kalimantan, Bang. Kalimantan. Samarinda. Samarinda. Dari Kalimantan. Yoi, Kalimantan bang, yoi. Dari Kalimantan. Kalimantan bang. Yoi itu Jadi seafood. itu lo dari waktu di Kalimantan emang berpikir pengen jadi sutradara tadinya? Pengen bang, gue tuh pengen jadi sutradara film gitu. Nggak pengen jadi pemain ya sebenarnya. Oh. Pengennya tuh Siapa yang lu contoh? Lu pengen tiba-tiba pengen jadi sutradara film, lu pengen kayak siapa? ini bang, Jurassic Park tuh siapa? Steven Spielberg. Oh. Itu bang panutan dulu. Zaman kecil nontonnya film pertama ada 2 bang. Yang di bioskop ya nonton waktu masih SD ya diajak orang tua itu Jurassic Park sama AADC. Dulu lihat Dian Sastro. Dian Sastro satu lagi dinosaurus. Oke. Bang, itu film yang masuk ke bioskop Kalimantan Timur itu bang. Oke. Pada saat itu sama Anaconda dulu tuh yang Jennifer Lopez tuh. Binatang semua. Iya binatang semua gitu. Jadi emang Selain Dian Sastro yang lain binatang. Gitu. iya. Tapi itu populer bang di Samarinda bang. Itu masuk bioskop tuh diajak orang tua nonton Jurassic Park sama ADC. Dulu tuh lihat si Dian Sastro, Nicholas Saputra ciuman itu, wah satu bioskop tuh. Itu lu masih SD tuh? Masih SD bang. Itu pertama kali ngaceng di film ngeliatnya itu? Hormon Enggak. lu juga cepet juga nih, friend. Iya bang. SD dong liat ciumannya dulu. Ya kan dulu film Indonesia tuh ciuman itu langka bang. Mungkin di masa gue ya. Mungkin kalau zamannya Bang Jimmy sama Bang Malo lebih erotis lagi mungkin ya film-film Indonesia ya. Zaman dia tuh Annie Patrick. Ya. Mungkin ya kan pasti film Indonesia zaman dulu kan erotis bang. Iya. Cuma AADC ini era di mana gua nonton film SMA sekolahan terus ada adegan ciuman itu wah. Soalnya pas petualangan Sherina kan akhirnya Saddam cuma cium jidat, ya kan? Ya iyalah, jam pertolongan Sherina masa ciuman. Ya enggak kan masih kira kecil kan banget. kalau dilihat dari adegannya dikira kan mau wah mendekat nih Bang, tapi ternyata jidat kening gitu maksud Oh lo gua. udah bertanya-tanya nih. Udah bertanya-tanya tuh, wah ini jangan Takis nih. jangan ditakis nih. Takut juga nih ada ketakutan kan masih kecil. Ternyata Kenapa cium lu kening. takut? Ya takut aja Bang masih kecil kan. Serinanya sama itunya juga masih kecil gitu maksud gua. Tapi kan posisinya udah kalau secara angle udah setet naik gini kan. Gitu. Bang jadi pas ADC bener-bener Nyimpen tuh di memori lu tuh. tersimpan Bang di memori Tuh gua. sama Bang. ortu emang gak ditutup mata kalau ada dengan ciuman. Semenjak ada James Bond udah nggak ada tutup mata Bang. Oke. James Bond. Wah, Nih, Bang. nyangsang lagi nih ke James Bond. Bagaimana ceritanya, friend? Ya kan di zaman itu Bang yang paling sering ditonton kan BF, Batman Forever. Dulu ada tuh Batman Iya, Forever tuh, ya kan? Batman film gua kira. Iya, bukan blue film gitu. Terus habis itu ada si James Bond Bang yang si apa sih? Pierce Brosnan. Siapa? Oh iya, Pierce itu kan Brosnan. waktu zaman itu kan lagi hits tuh. Adegannya kan wah bahaya Bang. Pasti kita terbiasa nonton itu kan jadi nggak ditutup mata lagi udah. Oh mau ortu udah dilepas tuh ya. Iya, ortunya kebetulan tidak ikut nobar. Oh. kita sembunyikan. Nontonnya diam-diam, nontonnya Lu 007. udah nonton diam-diam masih nonton James Bond juga. Gimana lu, friend? Ya kan belum berani Bang, mentalnya masih wah ciut Bang. Oke, mulai menantang mental tuh usia berapa lu, Bre? Menantang mental SMP kelas 1 Bang. Wush. Gue pas SMP kelas 1 tuh udah mulai tuh menantang mental nonton bokep Jepang. Ibarat musik noise rock lah ini, Bre. Kita dari kecil sudah punya selera yang bagus. Noise Terhadap rock tuh. film porno. Skill sedikit tapi berisik banget tuh. Itu akhirnya mindset sekarang Bang. Maksud gua akhirnya gua tuh beberapa mantan gua terakhir itu Tionghoa. Oh. Karena mindset itu dari kecil kebiasaan Aplikasi nonton buat- Asia, Jepang ini. Biar lu aplikasikan juga. Biar kelihatan apakah seperti itu suaranya. Tapi udah lu buktiin. Ya itu belum juga. Langsung pencitraan. Ya netizen sama-sama tahu aja Bang, udahlah Bang. Tapi memang awalnya SMP kelas 1 bokepnya langsung Jepang, selera udah langsung bagus Bang. Gue pemainnya masih inget tuh, Bre, siapa tuh? Asia Carrera Bang. Oh, Jepang Asia Carrera lu. Asia Carrera Bang. Asia Carrera kan yang Asia Carrera Bang. Sebelum Miyabi. Asia Carrera itu. Iya sebelum Mario Ozawa bener Asia Carrera. Bang. Asia Carrera itu Vivid Production, friend. Jadi bukan Jepang dong. Amrik itu. Tapi orang Cina. Tinggal di maksudnya, Jepang. Amrik.
Pokoknya gua Asia Carrera bang, ingatnya pertama tuh gua. Legend tuh. Kayaknya harus lu ini lagi deh. Rekonstruksi, friend. Lu rekonstruksi lagi tuh friend selera lu friend ya kan. Iya mungkin bang, tapi oke lah bang zaman Dia dulu. orang Hawaii dia itu Asia Carrera. Iya, pokoknya gue itu bang Asia Carrera. Asia Carrera lah ya. Sama James Bond itu udah dulu. Pokoknya film-film untuk masa-masa kecil itu pendewasaan puber itu adalah itu tadi James Bond, Asia Carrera nih si Asia Carrera sama Dian Titanic Sastro. bang, apalagi Dian Sastro. Oh ya Dian Sastro sama Titanic lah kalau bule-bulenya kan. Zaman Titanic. dulu. Itu makanya pengen jadi sutradara itu kayaknya tuh keren gitu bang kerjaannya gitu. Ngedirect film gitu. Lo ada usaha untuk mewujudkan jadi sutradara nggak? Dia udah jadi kemarin. sutradara. friend. Sebelum Udah. kesini, Oke. maksudnya awal-awalnya lo ngapain? Mungkin bikin film pendek kah? Oh iya, lu sempat bikin. Ngedirect teater bang, justru. Teater SMA. Terus lu langsung kuliah Kuliah ke IKJ. Bang. Kagak ke Surabaya dulu gua bang. Ke Ubaya bang, Universitas Surabaya itu ngambil IT bang. Teknik informatika gua dulu. Kok jadi nyangsang lagi lu Nah, dari Gak apa-apa, Bren. Gue pengen tahu kenapa Oke. ke IT. Nah, karena kan gua anak IPA tuh Bang Jim. Zaman itu, Sama Bang. sama dia. Tuh, siap. Anak IPA. Fisik dia. Jadi anak IPA pas di SMA pas mau lulus udah pasti jurusannya kalau nggak kedokteran, teknik, udah pasti nggak jauh-jauh dari situ. Tapi sekali lagi Bang, pas masuk ke teknik itu perintah orang tua bukan kemauan gua. Oke, pasti tuh ya. Gitu. Jadi itu di situ tuh gua ikutin kata orang tua dulu karena nggak mungkin gua langsung dibolehin jadi seniman Bang. Zaman dulu anggapannya orang tua seniman nggak ada duitnya Bang. Lu udah ngewinin nggak? Lu udah ngebatasin diri lu akhirnya. Iya. Ini ngomong dulu nggak ke orang tuanya mau jadi seniman lu? Ngomong Bang, kan gue jiwa-jiwa seninya udah muncul tuh dari SMA itu kan. Oke. Maksudnya untuk pengen jadi seniman. udah bidangnya bukan di kelas lagi lah gitu, bukan anak kantoran lah. Oke, Nggak daya bisa lu juga nih. udah inilah ya. Iya, udah mulai menyesuaikan lah gitu, Bang. Lu ngomong ke bokap nyokap lu. Iya, Reaksinya gimana tuh, Pren, pertama kali, Bren? ya itu Bang, maksudnya janganlah kan sekolah udah dibayarin 12 tahun, masa mau jadi seniman gitu Bang. Terus lu? Akhirnya ya udah maunya apa nih, ambil teknik lah, kedokteran lah apa gitu, masuklah teknik informatika karena kan suka zaman dulu kan kita main ke warnet terus Bang, main Counter Strike tuh. Jadi otaknya kayak komputer aja dah, IT gitu. Jadi lu bikin video game? Iya kan itu Rencananya. ininya impiannya begitu. Jadi supaya udah bisa main terus lah, kerjanya bisa kebayangnya kerjanya enak nih, bikin game apa segala macam gitu. IT lah. Padahal IT nggak bikin game juga ya. Ternyata emang ya udahlah ikut aja lah perintah orang tua gitu kayak udah ikut aja IT gitu. Ternyata belajarnya bikin virus, antivirus, pemrograman Bang. Algoritma pemrograman gitu. Jadi pas masuk di situ karena diperintah orang tua, gue sekali doang tuh Bang bolos kuliah, sekali doang tuh. Besok ya gue masuk kuliah lagi kayak orang goblok sadadanya Bang. Padahal gue cuma bolos sekali doang IT. Langsung skip tuh ya, banyak. Langsung skip gue yang Linux apa sih namanya tuh yang sinus apa gitu-gitu tangan Sinus. apalah sinus mah pilek ya. Pokoknya yang kayak gitu-gitunya Bang. Kan ada tuh kita kalau bikin pemrograman tuh masukin data-data gitu yang enter jadi apa gitu kan. Itu gue jadi waktu itu gue pas di Surabaya itu gue bolos sekali Bang. Gue bolos sekali kuliah, cuma bolos dong sekali. Habis itu besoknya udah kayak orang Bolos ya. nggak ngerti, dan di sana kan di Surabaya ketat juga Bang, jadi tanya kanan kiri kayak gimana nih bisa kasih tahu nggak pelajaran yang kemarin? Kagak dikasih tahu gua. Oh, yang lain-lain juga ini? Wah nggak mau Bang, gua langsung Lu kayak nggak asik kali orangnya, Pren. antara gua nggak asik atau gua tidak shock culture Bang. Kan di sana kan rata-rata semua pakai bahasa Jawa. Gua kan di Kalimantan bahasa Banjar Bang. Jadi begitu masuk ke tongkrongan di sana itu belajar lagi gua tuh bahasanya tuh. Ribet juga sih lu ya, kalau gue lihat ya kan. Kenapa nggak Iya. sekolah di Banjar aja kuliah lu, Pren? Ya Bandung dong, deket Bandung. Kan? Jauh banget. Ya pengen ini aja Bang, pengen tinggal sendiri. Maksudnya pengen kebebasan. merantau, kebebasan. Kebebasan. Pengen merantau Bang. Jiwa merantau tuh besar Bang. Pada saat SMA itu. Maksudnya udah lingkungan ini kan kalau kata anak muda zaman sekarang udah toksik nih. Wah, asik. Bahasa sekarang tuh. Udah toksik, keluarlah dari
Lingkungan itu. Lingkungan itu pengen merantau aja udah gitu loh, pengen tinggal sendiri Surabaya. ngekos. Gitu Bertahan loh. berapa lama lu di Surabaya lo, Fred? 6 semester, 1 semester 6 bulan, Bang. 6 bulan. 6 bulan gue tuh itu doang bertahannya di sana tuh karena shock culture apa segala macam lingkungannya. Bang, itu gue pertama kali Bang, maksudnya kan gue gede kan di Kalimantan Bang. Kan nggak pernah ke Pulau Jawa kecuali ke Candi Prambanan. Oh, Candi liburan keluarga. liburan keluarga Jakarta. Borobudur udah tapi ya. Borobudur udah, Borobudur sama sewa tour guide itu kayak ngajarin ngasih tahu nih apa-apa aja nih gitu-gitu kan. Arca-arcanya tuh. Nah, jadi ke Jakarta ada keluarga, tapi kan di Jakarta kita ngomongnya bahasa Puyeng Indonesia. juga, Bre. Iya. Iya kan? Bahasa Indonesia gitu. Terus? Sih Bang, minumannya Bang. Hah? Bahasa Indonesia gitu. Jadi gue pas ke Surabaya baru pertama kali gue merantau ke Surabaya ini, ke Jawa Timur, yang dimana bahasanya pakai bahasa Jawa semua. Jadi kan misalkan kita bertiga nongkrong nih Bang, ada orang baru datang nih, kan nggak mungkin kita gara-gara ada orang baru di luar Jawa yang nggak bisa bahasa Jawa terus kita pakai bahasa Indonesia, kan nggak mungkin. Otomatis yang orang baru harus belajar bahasa Jawa kan. Bener. Iya kan, harus begitu. Jadi kan gue pas Lu nggak belajar? belajar dikit-dikit Bang, tapi tetap taunya janco aja udah mentok di situ dah. Susah Bang bahasa Jawa Bang, susah Nah, itu gitu. waktu kata lu pertama kali ke Doli jadi pakai bahasa apa tuh? Itu pakai bahasa isyarat dan tubuh Bang. Karena udah tahu aja. Udah tahu sama tahu aja lah udah itu kan. Doli murah lagi, pernah ada PSK-nya 70.000 apa tuh? Sempet lu. Keliling kan ada warung-warung Indomie sana. Oke. Tapi Jadi- udah lu ukur kedalamannya. Kedalamannya belum diukur sampai akuariumnya aja. Kira lo ukur juga. Anjing mau dikorek, main ke Doli atau enggak. Iya, tapi akuarium aja lihat-lihat Bang, sana satu gang gitu, kanan kiri. Wah, itu Doli emang pada zaman kemasannya emang gokil sih Bang. Lu bolos ke Doli? Kagak. Oh. Bolos apa di kosan aja Bang. Jadi gua waktu di Surabaya itu Bang, Insecure Doi bolos di kosan, friend. Lu ada dah. ya tidur aja Bang gitu maksudnya. Bolos di kosan ngapa? Tidur lagi. Tidur aja gitu capek Bang. Lu merenungin nasib kali lu, Fred. Enggak. Gue lebih mendingan bolos gue di kantin lah gitu, nggak mahasiswi fakultas lain ya nggak ya. Gue di kosan, waduh. Bolos di kosan. Di kosan aja Bang. Belum tentu friend di kosan tuh ngapain kita kan belum tahu. Iya, Tiduran aja kata dia. tiduran aja Itu Bang. kan bisa macam-macam. Anjing. Kalau itu enggak. Tidur enggak dia ini anak baik-baik, Kim. Dia ini anak baik-baik. Kalau di kamera. Enggak, gua masih percaya lu baik, baik. Fred, Oh, ya iya, kan? Keren. Ardito sama lo baik-baikan mana coba kita lihat. Kilometernya kayak jauhan Ardito. Mungkin kalau Ardito ke Doli masih bisa diuji tuh berapa meter ke dalam. Jalannya tuh. Kalau gua di depan aja cukup dah. Ya Gua nggak apa-apa juga, friend. bawa kopi aja Bang, orang Nah, kita satu edit kampus. aja yang itu. Nggak ada itu. Iya, kayak. Tapi Doli oke pada zaman kejayaannya oke sih Doli sih, gua akui lah. Zaman Kayak kejayaan. cewek-cewek indie gitu ada ya di Doli, friend? Wah, Model-model. ada, Bang. Ada Wah, ya? Ada juga. Tahu tuh. Kan lewat Bang, nggak mungkin mahasiswa nggak ngelewatin gang itu Bang, nggak mungkin Bang itu satu-satunya yang di Bali pun tidak ada Bang seperti itu. Di Bali, Jakarta pun Jakarta kan Koloseum atau apa kan mainnya udah Kalau LC tes- LC karaoke gitu kan. Oh. Kalau oke. Kalesium gimana waktu lu ke sono? Ya itu ditemenin karaokean aja Bang, tapi nggak diapa-apain ya. Dia geli sendiri. Gua tahu Bang Jim mau menjebak dia. Nggak masuk tuh Bang, nggak masuk Bang. Nggak bisa itu dipancing-pancing gitu. Ya kalau jeblos gua kita edit tuh. Nggak usah Bang. Ya, pokoknya ya kalau Surabaya itu itu gitu. di mana ya? Yang di kota Bang. Ya klub lah itu mah. Anjing. Ya, begini kan Gitu, Bang. bagian sharing-sharing ini sebenarnya, Fred. Pergaulan gua kan di gig. Saling berbagi Gitu info. doang. Bagus ini. Iya. Ini by the way nih, friend, begitu lu tadi kita flashback dikit. Ya, Lu milih bagian IT, nyokap bokap lu ngedukung. dukung Bang, IT Bang. Bokap
Bokap apaan orang IT? Bukan, bokap itu pertanian. Jadi lulusan pertanian bokap. Bogor. Juragan kayaknya di kayaknya. Bogor, sempet di Bogor apa ya. Pokoknya tapi pertanian. Dulu pertanian, kalau nyokap mah kesehatan. Pejabat kayaknya bokap ya. Enggak juga sih Bang, ya Di Departemen Pertanian. iya departemen pertanian lah gitu. Berkebun gitu ujung-ujungnya pas pensiun. Sedap. Bikin kebun gitu, nanam sendiri. Hektar dia jangan. Iya pada saat itu tanah keluarga. Yoi. Jadi nanam pepaya, pisang gitu-gitulah, pokoknya dibudidayakan gitulah. Ujung-ujungnya pas sudah pensiun gitu. Nah, kalau nyokap itu kesehatan, Bang. Suster. Dulu perawat, suster mah ini ya. Perawat rumah sakit. Jadi bidangnya lulusan keperawatan. Reggae cocok musik lu nih, friend. Kalau iya kan. Bertani sambil merawat. Reggae. Iya. Suka lo. Kagak Bang. Di Gua mah- Kalimantan skena musiknya gimana? Gue pernah ini manggung dibuka band Kalimantan namanya Operasi Jantung, itu masih ada nggak tuh zaman? Oh, udah nggak ada tuh Bang. Tapi tahu lo ya berarti ya? Sempet denger Bang, ya operasi jantung. Udah kelar di operasi, gagal operasi Bang. Oh, nama bandnya Operasi Jantung. Iya. Cover version slang, friend. Wuh, ini. Tahun berapa Bang itu? Waduh, lupa. 2000 berapa? 16 ya? 2016. Oh, baru-baru ini dong berarti. Sorry, 2006. Oh, 2006. Oh, gua udah melanglang buana Bang, udah merantau. 2006 gua. udah merantau Lu tuh ya? tamat Udah SMA merantau. tahun berapa, Fred? Belum. Enggak, itu SMA kelas 3, sorry. 2007 gua melanglang buana Bang. Ke Surabaya. Ke Surabaya, baru masuk IKJ 2008 kan. Lu tamat 2007 berarti. Tamat 2007, langsung masuk, 2007 kuliah semester 1, gagal di Surabaya, langsung gua ke Jakarta diam-diam. Jual handphone flexi. Jadi untuk beli tiket kereta api, Bang. Pergi ke Jakarta kan keluarga banyak nih di sini nih. Flexi itu yang kayak friend itu ya? Iya, yang model flexi itu apa ya? Dulu tuh yang kayak telepon umum tapi kita bawa kemana-mana, yang telepon yang murah itu, Bang. Iya, Itu kalau iya, pacaran iya. jadi konflik mulu karena artikulasi nggak jelas, friend. Iya, tapi murah. Nah, Murah, tapi jadi murah lu banget. ke Jakarta jadi tanpa alat komunikasi jadi ya? Tanpa alat komunikasi, cuma gue beli Asia lagi di Jakarta. Maksudnya tetap nggak jauh lah dari flexi Asia Lu itu ngapain aja ke kan. Jakarta rencana lu? Ya itu Bang, udah memang dari SMA tuh udah kebayang, kayaknya masuk IKJ nih. Yang bener lo. Gue pernah gini Bang, gue pernah lagi, ini Bang ya kan biasa kita tuh suka kayak latihan ngomong sendiri. Jadi misalkan kita lagi boker nih Bang. Lagi boker nih, misalkan Gila kita lu, lagi friend, kayaknya boker. lu, friend. Lagi boker lo ngomong sendiri. Iya, latihan yang kalau misalkan di interview Bang, latihan di interview. Jadi misalkan lagi boker, bagaimana perjalanan karir Mas Kemal? Ya jadi selama ini saya udah latihan mengambil boker Bang. Zaman SMA udah begitu. Udah Lu? sakit gua. Oh, jadi lu yang nanya, lu yang jawab juga? Iya. Jadi gimana Pak udah, Kemal? Udah berlatih gitu Bang. Lu? Iya, entah kenapa tuh. Kayak Kurt Cobain nih, friend. Oh. Ih, gue curiga juga pribadian ganda nih anak nih, Fred. Wah, Bang. Enggak ya? Dia nanya, dia jawab. Ya. Enggak, tapi psikologi aman lo ya? Aman Bang. Gua nggak tiba-tiba pakai baju cewek gitu, enggak. Ya nggak harus begitu ya. Kan Kurt Cobain Begitu ketemu begitu, kaca, Fred. loh kok mirip? Waduh. Jadi gitu ya, siapa perempuan, kalau itu kan siapa putri tercantik apa gitu kan, Snow White ya, apa itu, itulah pokoknya Bang. Apa mirror on the wall gitu, my Iya, friend. Mirror on the Wall itu. Iya, maksudnya kan Ada itu. gua bertanya-tanya itu dia, wah lu sampai jual handphone, meninggalkan masa depan lu untuk mencoba peruntungan ke Jakarta. Iya, untuk ke IKJ. Langsung itu udah, begitu nyampe Jakarta langsung daftar IKJ Bang gua. Loh? Tanpa pikir panjang. Iya, langsung ke situ, nggak Duit lu daftar dari UI. mana lu ajak ke Jakarta jual Nah kan handphone? gua baru ketahuan pindah kampus itu semester 6 Bang. Jadi duit bayaran kampus kan tetap masuk ke gua. Jadi tetap duit itu tetap masuk Bang. Duit saku dan duit bayaran kampus tetap masuk Jadi Bang. lo seolah-olah masih di Surabaya jadi. Seolah-olah sampai 6 semester. Oke juga. Seolah-olah. Nah, ketahuan pas semester 6 baru ketahuan gua kuliah di IKJ. Dipanggil. Iya, maksudnya ditanyain kan mau ke Surabaya orang tua. Dia bilang, "Oh, nggak usah ke Surabaya gitu." Kenapa? Wah, akhirnya beranikan diri untuk ngomong sudah pindah ke Jakarta, sudah kuliah di IKJ 6 semester. Buset. Wah, itu gua habis Bang, gua dimaki-maki orang tua itu, Bang. Enggak deh, ngomong-ngomong, Ente Majnun. Wah, Bang, begitu sekolah, ya. Bang. apa uang kuliah lu di kampus
Apa itu? IT sama uang kuliah di kampus IKJ gedean mana? Gedean IT, kan Ubaya Wah, lu emang swasta. nyari untung lu, Pren. Kayak lu, Pren. Udah berbisnis dari Rapski, Iya. Fren, Rapski. udah berbisnis bang, Oh, udah iya. berbisnis, Baik. udah berbisnis, Iya, diam-diam berbisnis. Cuman itu bokap tahu udah pindah bang, karena kan nginepnya di sini tuh yang di tempat keluarga bokap. Oh. Jadi pas semester 2 tuh bokap udah tahu, cuma bokap lebih berkompromi. Kan yang galak nyokap bang. Oh. Bokap lebih berkompromi tuh. Jadi katanya masuk IKJ, ya udahlah nanti lihat respon. Nggak usah kasih tahu mama kamu dulu ya. Pokoknya gitu-gitulah. Wah, Karena udah kan cerai kong kali bang. kong. Bokap nyokap kan Oh, cerai. be- Tapi nyokap tetap investor terbesar. Sampai sekarang. Iya pada saat itu. Oh. Pada saat kuliah itulah. Karena kan tabungan nyokap yang bikinin. Tabungan untuk kuliah. Makanya yang paling marah tuh nyokap. Iya, Itu merasa kecewa pasti. merasa kecewa. Beliau. Awalnya merasa kecewa bang, tapi sekarang setiap gua pulang ke Samarinda selalu ngomongnya, wah ini anak mama sudah pulang, sini teman mama mau foto. Padahal tadinya dimaki-maki bang, abis gua. Kalau maki-maki gimana, Bang? Ya gitu lah kamu, anak durhaka masuk neraka, keluar lah kata-kata itu semua Dulu, bang. Bang. Iya bang, yang kayak kamu pokoknya kalau meninggal masuk neraka, pokoknya kata-kata yang begitu lah. Ya orang tua bang, nah orang tua bagaimana Ini sih? lakon yang lu tulis apa beneran gitu loh, Bang? Bang, itu beneran bang, memang mau gimana lagi orang tua dikutuk jadi batu. Kamu nggak tahu cerita maling kundang, durhaka sama orang tua kan pasti gitu orang tua bang ngomongnya bang. Lakonnya kata Bang Jim gue nulis skrip bang, aduh. Iya. Tapi begitu bang, kurang lebih begitulah. Ternyata kan di kejadian nyata ya. Gue pikir itu cuma yang di film-film. Kejadian nyata bang, kebetulan bang, kejadian nyata tuh gue bang. Orang tua nyokap paling marah tuh dulu emang sama gue By ya. the way, lu anak keberapa di keluarga, Fred? Anak pertama gue bang, Dari 2. Terus ada lu cowok cewek. cowok, kuliahnya di STT Telkom. Wah, Bandung. Jadi pinter sama-sama tuh. jiwa merantau ya. Kan kita dua-duanya IPA bang. Jiwa merantau gede dari kecil. Sedari kecil udah jiwa merantau udah tinggi. STT Telkom sekolah bagus itu, Fred. Kalau bagus dan akhirnya kerjanya juga bagus kan sekarang di Kalimantan juga kerja di rumah sakit. Dia. Iya udah Kerja meninggal. di rumah sakit. Iya, ya Bagian- kan nggak itu nggak tahu bagian apa. Pokoknya Bagian terakhir. kelistrikan lah ya. Iya, pokoknya rumah sakit bang kerjanya sekarang bang. Iya, apa-apa ya, Fred. Yang penting sesuai sama ininya lah, bidangnya, Fred. Iya. Yo, sambil ngomong, Fred, ya, apa sambil ngunyah? Yo. Iya Lu iya. ngomong lu. Enak toko nomani, friend. Gitu-gitu tuh bang zaman dulu bang. Jadi makanya Di pas Kalimantan semester itu 6. waktu zaman kuliah tuh, waktu lagi zaman sekolah tuh, maksudnya kayak gimana, friend? Kalau di Samarinda, friend? Jadi zaman sekolah bang, waktu SD itu gue cerita dari SD nih bang ya. Boleh, friend. Dari TK juga kalau lu masih ada memori lu ceritain enggak apa-apa, Fred. Wah, nggak inget bang. Gue TK cuma tahunnya berantem aja waktu TK. Jadi waktu SD bang itu asal muasal kan waktu SD itu jiwa seni mulai masuk tuh gara-gara Demam, Westlife dan Backstreet Boys. Jadi karena Westlife SD. Jadi karena ada Westlife dan Backstreet Boys ini, dulu zaman SD udah mau perform lip sync lagu Backstreet Boys di panggung. Lu. Gua itu Iya. lagi musim tuh, zaman lu tuh. Ya lagi musim lip sync. Pokoknya playback aja deh. Kita nyanyi-nyanyi joget-joget Dance, aja. wedding dance. Dance-nya. Lu udah ikut tuh? Sering Nggak ditanggap jadi. dong lu. Apa? Sering ditanggap di keluarga? Enggak juga bang. Oh. Jadi, Nggak usah dimakan lagi, friend. Nggak usah dimakan lagi, biarin aja. jadi Backstreet Boys tiba-tiba kan Backstreet Boys Westlife bang dulu bang waktu SMA bang, SD. Anjing berasa juga. Iya. Tapi enak, rotinya enak. Enak rotinya enak. Nah, terus Nah, habis itu di situ gua kan mau ikut ekskul bola nih bang, ceritanya nih bang. Iya. Cuma kan ekskul bola tidak bisa dimasuki oleh anak-anak yang cupu. Jadi harus preman sekolah bang. Oh, gitu? Lu cupu berarti. Ya anak pinter aja. belajar, rajin belajar. Lu lokit gak? Lu cupu berarti. Gitu. Gue cupu. Jadi lu nggak masuk bola tuh? Nggak bisa bang. Jadi main basket. Nah, Karena karena kan harus preman, harus jagoan. harus jagoan bang main bola. Makanya ngasih portfolio gimana itu, friend? ya Gua jagoan nih. sering tawuran antar sekolah aja bang waktu SD. SD udah tawuran antar sekolah lu. Ada bang. Kenceng juga Samarinda ya, friend. Wah keras bang, keras Samarinda keras bang, Dayak bang Samarinda banyak bang. Nah terus habis itu pas main basket, pas main basket SD itulah asal muasal mencintai hip hop. Oh, Gitu oke. bang, sejarahnya begitu bang. Budayanya
Sama ya, budayanya satu sama, basket, hip hop, sneakers sama nih, satu jalan nih. Lu tinggalin tuh Westlife tuh ya. Ya, Lah Westlife lah kita gitu kali ya. tinggalkan lah Westlife ini, ikut culture-nya basket. Tapi pas SMP kelas 1 Loh, saya tadi kan lu bilang Westlife sama Beastie Boys. Backstreet Boys. Backstreet. Bro, kalau wah, keren banget ya. Dari kecil dengernya Backstreet Boys keren banget. Makin budak nih minuman Dari- Baik. Gila. Ini apa namanya nih, Be? Minumannya nih, Be? Jangan tahu budak. Enggak dari tadi gue bilang, oh hip hopnya dari Beastie Boys tuh. Keren banget gua kalau dari SD dengerin Backstreet Boys Lu keren katanya banget. Backstreet Boy. Anjing. Masuk lo Oke. ikut ekskul Basket. basket. SD tuh. SD kelas 6, akhirnya sampai SMP SMA itu main basket. Cuma masalahnya pas SMP sayangnya tidak langsung mencintai hip hop, Bang. Maksudnya tidak masuk nih culture hip hop nih, nggak langsung main basketnya main. Cuma tidak langsung hip hop. Punk. Apa? Punk. Anjing. Jadi pada saat SMP kelas 1 lihat kakak kelas bawain System of a Down sama bawain Rancid Wah, gitu-gitu Jimmy kayaknya tuh. wah. Wah Bang Jimmy Gimana yuk? Wake up. tiba-tiba udah toxicity neng toxicity aja ya kan. Kalau ngomong bola nyambung ke lo lah ya. Ngomongnya musik gini dah. System of a Down. Ya lo. Gitu kan teriak-teriak kan. Oh kayak lu vokalisnya pernah emang itu. Parah. Tapi kakak kelas gua bawain sistem toxicity bener Bang, bawain toxicity. Benernya Bang. kemana? Ya rapi lah. Oh. Maksudnya sesuai dengan sistem Brewok juga of a nggak, Down. Doi? Enggak. Harusnya brewok juga Bang ya. Emang zaman. Lu aturan jadi penyanyinya. Kan belum brewok kan Bang itu mah pada Oh, saat belum itu. brewokan Belum. ya? Nah, itu kan waktu SMP kan masih musiknya masih Backstreet SMP Boys. segini sih. Iya. Bosku juga. Itu gedenya gimana dicengin kali brewokan SMP Bang. Jadi Tapi Westlife ya minimal kumis emang dulu papang-papangin kan SMP kan. wah Waktu SMP kita cukur terus Bang, cukir Bang, cukur. seneng kita dulu. SMP brewokan dicengin Bang, yakin Bang. Dicengin. Pasti dicengin tuh. Kalau gue soalnya kalau manggung di SMP kok kumisnya kayaknya belum numbuh tapi emang dipaksa. Banyak tuh anak-anak SMP. Ada lu juga kan. Kagak, friend. Gua lupa gua kalau gua masa lalu itu selalu lupa gua, Jim. Ingat Oke, tuh masa System of a depan. Down. System of a Down tuh. Toxicity Bang. Terus sistem apa? Doi abis bawain System of a Down, lagu kedua Rancid, friend. Iya. Waduh, chaos Ini tuh, apa? Radio Rancid tuh. Radio itu Rancid Tuh tuh. abis wake up. Radio. Langsung Rancid Bang abis Kusut sistem. juga itu ya. Kusut. Loh, paling parah temen gua abis dari ada lagi satu band abis Rancid bawainnya Slipknot. Lebih ngaco lagi Bang. Itu lebih Tiba-tiba abis manggung keluarin topeng, seret Slipknot. Woi. Ada lagi Bang, ya kan zaman dulu mah musik, apa-apa, yang bebas. penting bermusik aja Bang, Iya, apapun bener. musiknya kan. Tinggal Slipknot aja udah. nyetel gitu. kerongkongannya aja gue bingung. Iya, aneh banget tuh. Tapi memang pada saat itu pas SMP kelas 1 itu invasi musik punk terbesar di Kalimantan Timur, Bang. Oh, gila. Iya, karena album SID booming. Kutarok City Taruh situ. dan Endang Sukamti Ini ya? yang bau mulut itu. Yang kelas 1, kelas Mal 1. dipenuhi lambang anarki. Ya Wow. itu lagi viral banget Bang SMP kelas 1 Bang. Dari situ udahlah bermusiknya tuh kayaknya tuh kan awalnya mungkin selalu harus bisa Guns N' Roses tuh slash switch on mine. Ini di mana pangen Iya, friend? lu. Itu kan waktu zaman dulu harus itu udah standar kita bisa jago main gitar, melodi itu harus bisa tuh. Ini emang chaotic loh friend kalau gue lihat. Iya itu Bang. Tapi System karena of a Down, Rancid, ya kan? iya itu. SID. Ajan nih, friend. SID Oh, itu. aja. Sholat dulu kali lu ya. Itu Iya tuh Bang. Red Hot kan ada pakai inilah, pakai bohlam. Kayak trashback, friend. Pertama sih gede, lama-lama kan turun ya. Aduh, yalah. Kreatifnya nggak gitu-gitu amat. Jadi lari pakai trashback, lari kan berdiri tuh, berdiri. Tak, oke. Gila, di wake up nih. Judulnya apaan sih tuh, friend, lagu yang wake up itu ya? Lu tahu? Yang mana? Chop Suey ya?
Oh si System of a Down. Iya, lu bawain juga tuh dulu tuh. Toxicity bang dulu sama yang BYOB. BYOB. Wio, bukan itu. Bukan itu beda bang itu. Itu POD itu POD. Zaman kegelapan musik rock itu, friend. POD itu Iya, Wio. Ada satu lagi yang soah. Wah, kakak. Aduh, ini apa? Apaan tuh bang? Disturbed ya, disturbed. Anjing ada-ada aja. Lu bawain apaan aja lu mal mentas. Kagak kan kalau udah pas punk kan jadinya ya itu kan awal-awal masuk SMP kan Slipknot yang tiba-tiba Slipknot tiba-tiba dulu posternya banyak bang. Nggak apa-apa. Pokoknya dulu Kamu tiba-tiba cari, Slipknot tiba-tiba System of a Down terus bawain Rancid gitu kan. Nah pas ini kan belajar melodinya susah-susah tuh. Jadi musik punk itu pas masuk adalah pertama kalinya kita main gitar kuncinya gampang. Oh, lebih kepada Namanya juga Singelong. punk, friend. Iya. Kuncinya gampang. Gitu kan kuncinya main balok-balok aja gitu kalau kata orang zaman dulu kan palang-palang gitu. Ya gitu-gitu bang makanya jadinya Lu apa? Instrumen lu apa dulu? gitar. Wush. Gua vokal enggak. Sistem overdown nih, gue begini bentuknya. Gue panjangin ya, friend. Woi, itu mau pendam. Gue main Mirip ya? gitar. Vokalisnya ya. Aduh. Itu bang main gitar bang. Gue belajar main gitar pun gara-gara dengerin Creed My Sacrifice. Siap-siap lah, bang udah. Itu kan siap-siap apa Gue lu, friend? musik banget namanya. Nggak apa, friend. Ya. Gue belajar main gitar gara-gara itu bang. My Creed, Sacrifice. My Sacrifice. Pakai kemeja silk juga lo, friend. Aduh. Ini gue pengen tanya sama lo, friend. Iya, Waktu ngeliat betul. video itu, dia berdiri kan ngengkang itu ya. Maksudnya ngengkangnya, Iya bang. tapi dengkulnya nengkuk gitu, friend. Ya kalau ngengkang kan, gitu ya. Iya. Begini, friend. Oi, kaki pemain bola, friend. Yoi. Cool nggak menurut lo waktu itu? Nggak, gue pengen nanya nih, ini cool nggak ya ini orang ini ya? Oh pada saat itu mah keren-keren aja bang. Keren ya, kaki ngengkang tapi tekuk Keren, gitu Bang. ya. Keren itu bang. Anjing, blow Dengan on gitu. lagunya dia itu ya, mengayun kan My Sacrifice kan. Yoi. Wah itu keren tuh Creed gua bang, Creed yang bikin gua main gitar tuh, bisa belajar gitar, les. Creed, My Oh, lu sampai les. Les bang. Ngapain bawain lagu pang kalau udah les, friend? Iya, jadi lesnya sebentar aja, udah tahu kunci-kuncinya cabut. Benar. Udah tahu gini. kuncinya Megang kayak gini. Udah. Siap-siap, oke. Agak. Nyetem gitar gimana? Nyetem gitar oh gitu. Kuncinya apa C D. Udah tahu gitu-gitu, pula cabut. Cabut. Langsung ngeband aja, langsung pang hari ini. Dah. Langsung pang hari ini. My Sacrifice. Cocet. Iya, langsung My Sacrifice. Tapi bang dulu kalau main pang itu kalau kita nggak nongkrong sama anak pang benerannya, Heeh. dimusuhin bang. Ayo, Itu zaman Pang dulu Samarinda tuh di mana tuh, friend, nongkrong apa? Pak, di parkiran mall. jadi bang, ini kejadian lucu nih bang. Ini gue belum pernah cerita sih di mana-mana ya, di semua yang talk show gini ya. Itu gua waktu itu kan karena itu masih SMP kelas 1, gua mau bawain lagu pang, udah belajar My Sacrifice udah bisa. Pang My Sacrifice. Nah kan Oke. dulu dengerin aja bang asal, ada lagu nih bagus nih apa gitu kan. oke. Terus katanya nggak bisa bawain pang di Samarinda kalau nggak nongkrong sama anak pang beneran. Poster dimusuhin bang, dimusuhin dah pokoknya dah kalau manggung dilemparin. Pokoknya gitu-gitu deh. Akhirnya lu Akhirnya bela-belain. bela-belain nongkrong. Anti kemapanan kan. Anak pang banget tuh slogannya anti kemapanan. Nanti mapan sekarang pop, my friend. Iya. Jadi ikut bang, gue ikut nongkrong. Cuma gue nggak awalnya karena gue masih dengerinnya System of a Down, Creed My Sacrifice, gue nggak tahu band punk ini apa aja. Oh. Gue datang Ya, nggak pakai baju Children of Bodom, anjing nggak tuh? Anjing nggak tuh bang? Wah itu goblok banget gue bang di situ. Mash up, friend. Nggak apa-apa. Ini kan aneh banget bang datang ke tongkrongan anak punk pakai baju, beli baju hitam-hitam semua. Gue pakai yang penting Children of hitam. Bodom, anjing itu goblok banget itu. Wah kelar gue dicengin tuh di situ tuh bang. Datang pakai Children of Bodom. Akhirnya lu cabut.
Akhirnya cabut, besok baru beli baju Rancid bener. Baru diterima. Baru diterima tim Armstrong. Tim Armstrong, ya kan? Tim Armstrong, gitu. Baru tuh diterima tuh bang, di situ. Tim Armstrong kuliah di tim. Ya. Tawar Ismail Marzuki, tim Armstrong. Gitu bang, dulu harus nongkrong sama anak pang kalau mau bawain lagu pang. Akhirnya lu habis mentas nggak nongkrong lagi sama anak pang. Masih nongkrong, jadi mau nggak mau nongkrong sama mereka, Oh belajar yang merokok di situ. model di spiky apa yang tengah-tengah? Pre? Satu garis. Enggak, tetap rambut biasa. Oh. Biar mereka aja. Keriting susah ya dinaikin. Susah bang. Susah. Dan SMA lagi kan SMA. Nggak boleh gondrong SMP, Gue juga ngerasain SMP tuh. sorry. Kok susah gue di spike Susah, lewat. Susah. Keriting susah emang. Dia pakai lem apa tuh, lem apa? Lempok. Iya Fox gitu kan, gini. Keramasnya susah. Iya. Pulangan keramasnya PR banget gitu. Ya, Gitu bang, jadi sama ya orang gue tua lu nggak. juga pasti diomelin, lu nya pasti friend kalau kayak Iya, gitu. makanya gue jadinya nongkrong aja. Yang penting anak pang Samarinda ini tahu kalau oh ini Kemal gitu. Jadi nanti kalau misalkan manggung di pensi-pensi bawain lagu Blink misalkan, Aman. udah di Aman. respect gitu. Adalah begitu-begitunya bang, Sampai etika. segitunya lu usaha lu ya. Oh, nggak Iya, karena Samarinda kan kecil bang. Jadi kalau lu manggung di sini mereka tahu gitu. Maksudnya ada panggungan di mana mereka tahu, pensi di mana mereka tahu gitu. Apalagi SMP, gua kan SMP populer pada saat itu, SMP 1 Samarinda. Itu Negeri. populer negeri. Ya, biasanya SMP Bagus 1. nih name-nya nih tandanya nih masuk ya. Iya, Eptanas bang, name-nya 6, bagus lah pokoknya lah. Lah, 6 bagus. Gimana lu, friend? Dia dikit friend, mata sorry. pelajaran nggak kayak kita. Dulu Eptanas, pokoknya name ya Eptanas dulu, zaman Eptanas masih bang dulu bang. Bagus lah, pokoknya intinya bagus masuk SMP 1 ini. Jadi setiap ada acara musik di situ pasti ini nongkrong. Ya, jadi magnet lah. Iya pasti pada ngumpul lah kalau ada band ini band si ini manggung nih besok di jam segini pasti pada datang tuh support apa loyal gitu kan, anak pang kan solid bang pada zamannya. Iya emang. Pada zamannya solid, apalagi tahun-tahun itu tahun-tahun berkibarnya itu bang musik ini Nah, pang. waktu lu di Samarinda, band-band Jakarta nggak ada yang manggung di sekolahan lu? Band Jakarta mah masih Padi dulu mah Ceylon Seven. Pang tuh. Wah. Nonton tapi lo. Nonton bang, Ceylon Seven yang pokoknya pasti band-band masihnya apa yang perform di Samarinda bandnya kayak gitu semua tuh Ceylon Seven, masih apa Padi dulu, Peter Pan masih begitu. Apa lagu-lagunya lo? Ya, kuncinya gampang kan. Peter Pan apa dan rasakan semua tidak apa sih lupa gua ini Gimana lu yang lupa ini gua bang gimana? Itu lagu lupa. siapa, friend? Yang Itu mimpi terindah mimpi terindah sih ingat langit buas itu bang gua ada lah pokoknya lah Blink, itu Blink. itu Peter Pan bang netizen lah yang komen nanti biar dia tahu lagu Peter Pan Indies. Kita nggak ada istilah netizen, friend. Teman tongkrongan. Oh, teman tongkrongan. Biar Netizen itu kancut lah kalau buat kita. Iya ya, lanjut ya. Apa beraninya ngetik-ngetik doang pakai handphone, ketemu langsung ciu tuh bang ya? Enggak juga. Terlalu mainstream. Terlalu banyak temen nongkrong. ya? Kita temen nongkrong. Siap. Nah itu bang, gue apa tadi tuh? Oh SID pernah manggung sekali. SID pernah manggung tapi panggungnya dibakar. Gila. Samarinda keras ya friend-nya. Gila Itu SID. gara-gara apaan friend? Nggak tahu kata karena SID anak pang tapi sukses. Lah gimana? Nggak Jadi ngerti, nggak Bang. boleh sukses. Nggak ngerti kan anti kemapanan bang. Kayaknya SID tuh sosoknya tuh kayak udah sukses apa udah major label gitu masuk Sony kan dia Futaro City kan Sony Music kan. Jadi udah terlalu industri gitu. Itulah kenapa gue memilih jazz. Wah. Karena jazz lebih punk. Bebas. Bebas. Kan ada free jazz. Yoi bener. Gitu bang kurang lebih begitulah cerita-ceritanya. Itu pasti pang tuh Lu ikut SMP tuh. ngebakar panggung juga? Ikut lo. Enggak kan mau nonton doang, nongkrong sama anak pang yang lain di luar nggak bisa masuk, tapi ada yang masuk dibakar tuh. Tapi ya udah gitu-gitu aja nggak jadi manggung. Sampai gede gitu api di panggung. Langsung dimatiin. Kayaknya memang udah tahu kalau SID datang ke Samarinda pasti rusuh aja. Dia nggak sempat main dong SID dong. Main tapi cuma beberapa lagu habis itu pulang mereka. Gitu. Jadi makin punk ya. Iya. Habis itu pulang gitu. Tapi SID waktu itu lagi bersinar banget sih bang.
Iya kan. Abis itu ada Rocket Rockers, kita dengerin Super Glad, baru tuh masuk tuh. Biasa di bawa ini tuh. Mall dipenuhi lambang anarki. Yoi. Itu hit lagi hit banget. Cheerleaders ingin jadi punk rockstar itu. Ya. Karena cheerleaders kan dulu hits banget tuh cheerleaders tuh. Kayak gitu, Bang. Kalau bisa macarin cheerleaders kan dulu anak paling populer satu sekolah. Makanya Lo SMP kan itu kan? SMP kan cheerleaders dulu nggak tahu Bang ya zaman dulu sih waktu gua sekolah memang siapapun yang bisa macarin cheerleaders pasti langsung populer. Begitu lirik itu ada cheerleaders ingin jadi punk rockstar langsung relate aja gitu. Wah, langsung gua nyambung. banget nih kayaknya gitu ya. Makanya kuat itu lagu. Punk hari ini. Lu juga anak basket juga, ya kan? Tapi ngepang anak basket tapi ngepang itu dia tuh. Oh iya, makanya biar dapet kan tuh. Itu aneh Wah, banget tuh. cheerleaders nih. Wah, emang dia nyiptain lagu buat gua kali ini. Iya, agak relate gitu. Cheerleaders pertama yang lo ajak date siapa tuh, friend? Masih ingat kalau, friend? Udah lama bang. Mana inget namanya siapa? Cuma gue pernah naksir sekali. Gue lupa namanya. Kalau nggak salah namanya Anita. Anita lah. Anita. Beng. Dulu gue ingat banget tuh. Cheerleaders. Aduh. Cheerleaders itu bang dulu bang. Ingat banget gue ada cewek satu. Gue namanya Anita. Gue naksir banget sama nih orang. Cuma gara-gara dia setiap kali cheerleaders pakai baju nyeplak banget bang. Idola banget tuh bang. Videonya dia, Ibrahim. Idola banget itu. Nyeplak garisnya apa warnanya? Oh, garis dan warna. Double combo. Shape ya. Langsung double combo bang. Spanish ya, Spanish. Iya. Ini ya. Hulu ledaknya ini. Hulu ledak nuklir. Gila. Itu bang. Menjulang lah ya. Wah, Itu menjulang bang. lu usahain ngedeketin. Iya tapi gagal. Kenapa? Karena itu tadi bang kan gue pasti anak pintar tuh anak cupu bang di sekolah. Anak-anak kelas unggulan cupu bang. Nggak gitu. bergaul. Gitu. Kalau kasih tahu gede nih, friend. Coba dulu bisa pamer titit ya. Wah. Mungkin iya gitu. Tapi ya gitu kan masih SMP bang. Kan udah pang, masa sama dia masih cupu kata doi. Nah itu ya kan pangnya anti kemapanan juga gitu kayaknya tuh hidup susah gitu kayaknya tuh nggak makmur. Lu kayaknya yang bikin susah nih, friend. Lah kagak memang nongkrong harus gitu. Ngamen-ngamen sempet, Bre? Ngamen-ngamen gitu. Ngamen Pakai enggak kentrung ikut. kagak ya? Kagak ikut. Enggak ikut tuh. Enggak ikut tuh. Tapi Bang. ada tuh ya? Ada juga gitu? Ya pangnya ngamen. Ngamen Di kentrung gitu. lalu lintas ya lampu merah. Gua sih nggak ikut, Bang. Itu udah ekstrim banget kayaknya. Tapi tahu lo lagu-lagu yang dimainin apaan sih? Lagu apaan, Friend? Itu. Pang hari ini. Oh iya. Pakai kentrung ya. Enggak, kayaknya Ramones nih, Bang. Oh, masa sih? Kayak Ramones nih. Anjing lah. Hey, ho, let's go. Hey, Ting tung tung ho, tung tung tung. let's go. Kayak Ramones tiba-tiba ya. Kalau nggak salah sih liriknya sih emang sangat ini. Sangat Aku tak ngamen peduli, banget. aku na ya. Kayak agak beda gitu nih, apa ya. Iya. Gitu bang, dulu gue lupa tuh dia pasti bawain lagu apa tuh dulu tuh dia. Ya pasti rencit-rencitan juga lah kalau ngamen tuh. Yang penting dapat duit aja. Dulu anak pang kayaknya kalau lagi ngamen di lampu merah kayaknya kalau nggak dikasih duit pikiran kita, wah nih rusun kalau nggak dikasih duit nih gitu. Akhirnya lu kasih duit. Ya kalau pas tongkrongan ini lagi ngamen mah dikasih lo. duit. Gitu, gue nggak ikutan bang, gue nggak ikutan. Nggak ikut. Iya, bagus lah lu kayak gitu. Kalau lo ikutan lo udah sacrifice akhirnya, friend. Wah, jadi create my sacrifice. Udah itu bang. Oh yang ini ya, ada yang apa video klipnya main gitar di banjir-banjir ya? Ada Kelelep tuh. ya? Kelelep, tapi itu keren pada zaman itu tuh kayak. Aduh, yang bener lo, friend. Bang, menurut gua bang waktu kecil bang, anjing keren bisa begitu syutingnya tuh. Kepikiran aja tuh, maksudnya anti mainstream tuh. Widih. Menurut gua tuh Bener pada tuh, friend. Wah, nggak tahu udah tuh friend udah beyond nih, friend. gitu bang. Musik rock, gitar PRS gua mempertanyakan sih gua. Gitarnya udah ngomongin merek gitu ya, gitar PRS ya. Gitarnya mewah juga nih. PRS mah yang ada lambang burung-burungnya tuh di Iya, di ini tuh, deh. iya. Begitu PRS itu mahal bang, gitar mahal kalau udah Gitar abang- Padang itu, friend, PRS. Kan kayak rumah makan Minang tuh.
Iya lagi anjing. Iya lagi anjing gitar Padang. Keren banget PRS Makanya gua gitar. kurang Padang gua, nggak Makanya ada. P-nya Padang ya. PRS. yoi. Padang, P-nya Padang. Padang Rakyat Sejahtera. Oh, terakhir Speed. Oh, PRS. Anjing gitar Padang, PRS Padang bang. Rocker Speed. Yoi, Padang rocker, yoi. Padang Rocker dan Speed. Tapi kayaknya dulu Piu pakai itu tuh bang. Jadi waktu pas Waktu Padi mentas di ini di Samarinda. iya, kalau nggak salah pakai PRS deh. Dulu tuh kayaknya merek tuh diperhatiin banget gitu. Wah nih PRS nih gitu. Oh, gitar pantesan- Piu ya? Iya, pantesan jago banget nih gitu. PRS kayaknya dulu tuh. Pantesan jago banget. Ya kan merek dulu kayaknya jago bang. Dulu zaman gigs kalau kita bawa alat Mesa Boogie gitu kita tenteng kayaknya ini band jago nih padahal kagak. Gaya doang banyak duit Emang aja. gitar lu apa? Gibson bang. Wow, Les bagus. Paul. Les Paul, tapi yang Emang anak-anak saudagar nih. enggak juga sih bang. Gibsonnya mah Gibson SG mah murah bang. Anak sultan. SG Wisnu SD, ya Ricky Seringai gua di Jakarta yang make, Bren. Di Bandung Enggak, dulu berarti. tuh ada merek gitar Prince kalau nggak salah tuh. Nah. Ada tuh dulu tuh Prince, gitar murah tuh bang. Lu Gibson apa Prince nih? Enggak, Gibson mah yang sekarang-sekarang. Oh. Kalau zaman dulu mah kayaknya zaman dulu tuh Gibson, enggak, Epiphone. Oh, oke. Apa Gibson atau Epiphone nih kayak lagunya. Ininya apa namanya KW satunya Gibson. Oke. KW satunya gitu. Tapi Gibson sempat beli abis itu bang SMA mah udah SG mah udah kebeli. Wudi. Wih. SMA lu beli Jago, SG. Canggih lu, Bren. canggih bang, jago nggak jago urusan belakang, yang penting gitarnya dulu kan. Performing, yo. Yang penting performingnya dulu keren nih gitarnya SG. So ngetes apa reverbnya naikin, padahal Metal Zone juga. So-soan aja gennya, reverb, wah gitu kan so-soan aja. Padahal Metal Zone doang, pencet satu. Kuntilanak juga bunyinya. Iya, pakai SG Metal Zone nggak ada noise suppressor, jadi kan gitu terus. Kenceng nih, Bren. Kalau gue perhatiin emang gayanya emang sosokan dari dulu kayaknya nih anak. Ada lah, sosok bye-bye aja. Kalau gua Iya. justru di support doi, ya. Bren. Nggak Lu ada, mau Bang. jadi apa? Sikat. Wah. Iya bang, tapi ya Itu. begitu bang, Metal Zone, SG dulu begitu bang. Begitulah zaman-zaman Lah, dulu kan. belok ke hip hopnya gimana tuh, Bren? Nah SMA-nya akhirnya. Oh, oke. SMA kelas 2-nya pas breakdance masuk apa Creed. culture breakdance. Dari Creed belok ke Red Seat, ya enggak ya? A System of a Down, System of a Down, hip hop. hip hop, baru Beastie Boys tuh, Sabotage. Wow. Perjalanan lu banyak, emang banyak, Bren. Breakdance bang, dulu kan hits breakdance soalnya bang. Oh, lu ikut Breakdance breakdance? juga? Oh enggak, gua jadi waktu itu ada LA Streetball. Kan gua karena gua main basket terus dari SMP walaupun punk tapi kan atlet basket bang, main basket. Waktu itu ada Kontes. Star Mile, Crushbone sama LA Streetball. Itu hits. Tadi lu, Pren, gue bingung, Pren. Lu kata lu tadi cheerleader lu nggak dapet karena punk, tapi lu main basket. Iya bang, tapi kan tetap Basket aja doang. musiknya punk gitu, kita nongkrongnya. Wah dulu nongkrongnya bener-bener di parkiran, tapi berasa keren gitu, nongkrong di parkiran. Lu nggak pakai Air Jordan sih, Pren, waktu Nah itu. iya bang, mungkin kalau gua pakai Air Jordan. Tapi emang nggak enak dipakai buat main basket ya kalau untuk zaman Nggak sekarang bisa ya. bang, jelek. Apa nggak enak sepatu Jordan tuh buat basket? Pakainya tuh harus Ah, dulu naikin enak-enak biasa. aja kayaknya. Gua nggak enak bang, ketinggian dulu dibuat gua, Oh. kakinya apa terlalu high gitu. Nah itu kan apa namanya pas SMA baru tuh masuk tuh LA Streetball, Crushbone ini. Di situ culture breakdance nih lagi naik banget. Baru cheerleader pada nengok nih. Nah, cheerleader udah hilang deh tuh, kalah sama breakdance ini udah. Udah masa bodoh ah. Ya udah cheerleaders mah udah itu kan SMP bang udah. Udah nggak ya? Udah enggak bang, SMA udah nggak main cheerleaders, nggak ada lagi udah cheerleaders pas Oh, SMA. lu Gue naksir bayangin sama- kalau SMP jadi cheerleader kimcil gitu dong, Pren. Iya makanya pada saat nyeplak itu fenomenal bang. Ya sekarang dia SMP nyeplak ya, Pren. Fenomenal. ya orang dia Pak 3 SMP. SD aja ADC aja ciumannya, friend. Ingat ya kan? Oh iya, saya ingat. Iya. Pubernya duluan doi, Pren, dibanding kita, Pren. Asia Carrera loh udah. Iya. SD udah Asia Carrera kan. Makin berurat udah tuh ya, SMP SMA. Asia Carrera, iya makanya jadi SMP nyeplak udah fenomenal makanya itu pada saat SMP. Pas SMA mah udah nggak cheerleaders, udah nggak hits lagi. Oh, lu cheerleaders anak kayaknya. ini yang penari street dance. Iya, Penari udah street street dance, dance. penari street dance. Streetball, Pren. Oh, streetball. Iya, Penari street dance. udah penari street dance. Ya itu pokoknya LA Streetball bang, waktu itu ada LA Streetball. Jadi
ya itu kan era dimana yang kayak Saikoji, yang kayak gitu-gitulah, Neo, apa Pesta Rap. Ya. Pesta Rap tuh lagi naik banget gitu. Nah itu Saikoji apa hitnya, Pren? Sowat gitu loh. Oh, sowat. Sowat gitu loh. Musiknya pertama tuh di MTV Sowat gitu loh. Abis cewek matre Neo itu. Sowat gitu. Pesta rap. Jadi kalau Saikoji sih nggak ikut pesta rap ya. Cuma itu album itu pas lagi LA Streetball dan Crushbone ini masuklah itu. Jadi sebenarnya culture karena orang daerah bang ya. Jadi culture-nya itu ngikutin apa yang lagi hits di ibu kota. Akhirnya nyampe lah di situ. Diserap habis-habisan. Iya, tuh. diserap habis-habisan sama kita. Nah, cuma kalau gua dari SD kelas 6 udah main basket. Jadi sama pas pesta rap ini masuk, jadi udah biasa aja, Bang. Udah kayak oh ya udah ini culture-nya main basket, freestyle gitu, harus ada musik hip hop. Jadi udah biasa gitu. Akhirnya Itu hubungan lo sama anak pang jadi gimana, Pren, pas udah SMA? Udah mulai renggang. Udah Tapi mereka masih nongkrong di ini. masih, Bang, tapi lama-lama tergerus juga kan di mereka kan. Oh, terkikis juga ya jumlahnya ya. Terkikis juga jumlahnya, makin lama makin kayak susah banget nih hidup gini-gini. Ya lo konsepnya anti kemapanan sih ya. Iya, susah Bang dulu Makin susah lu akhirnya lo. Iya, gitu. Anti kemapanan tuh. Emang anjing. dibatasin ya? Dibatasin Bang. Dulu pokoknya makin rebels kan, makin apa? Tong sampah masih ada makanan dimakan keren gitu. Serius lu? Bang, itu anak pangnya begitu Bang dulu. Lu Bang. kagak? Enggak lah, tetap normal aja. Orang rambutnya nggak dimohak kok, normal aja udah. Ya, Kayak emang udah. krit aja udah, nggak usah pang. Udah, Bagus itu krit System sebenarnya. of a Down aja. Bisa. Sistem of a Down aja lah udah. Marah-marah doang ya kan. Habis itu pelan lagi ya. Habis itu cepet lagi System of a Down. Gitu, hip hop baru masuk lah di situ, Bang. SMA. Nah, itu perform lah itu Saikoji gitu-gitu. Ada Saikoji datang. Dari situ dikumpulin nih anak-anak basket nih, tiba-tiba entah kenapa ada freestyle hip hop. Freestyle yang battle freestyle gitu loh. Nah, Masuk nih lo nih. Nah, ini lah udah masuk nih culture hip hop nih di sini nih waktu SMA nih. Wah. Nah, tiba-tiba ada namanya Borneo Clan. Bikin lah keren Persatuan Kalimantan tuh bikin kayak Wu-Tang Clan gitu, Bang. Tapi namanya Borneo Borneo Clan. Clan. Nah, Borneo Clan ini tuh kayak grup hip hop gitu, cuma orang Kalimantan semua. Wih, keren. Keren. Nah, itu direkrut tuh, mulai tuh direkrut Loh, tuh. Iya, ada satu sempat orang. ada rilisan tuh, Pren? Borneo Clan. Ada, kalau gue nggak tahu di zaman dulu masih MySpace Bang. MySpace Iya. tuh. Jadi gue zaman itu tuh MySpace banget, ada tuh lagunya tuh dulu tuh. Jadi si apa ya itu ini aja kayak Wu-Tang Clan tapi mau bikin kayak Borneo Clan dulu kan begitu hip hop masuk paling terdengar Wu-Tang semua Wu-Tang gitu. Akhirnya Borneo Clan. Iya, kayak denger Eminem cupu gitu. Eminem, cupu, Wu-Tang Clan. Nah, gitu kan mereka kan. Wu-Tang Clan. Jadi ada satu grup di Surabaya namanya Excalibur. Itu Wu-Tang banget. Nah, itu alasan ke Surabaya juga itu, Bang. Si Karena Excalibur ini. ketemu Excalibur itu akhirnya. Oh, mereka cerita tentang Surabaya. Iya, jadi gua waktu itu dulu tuh di Surabaya tuh ada satu radio hip hop namanya DJ FM kalau nggak salah. DJ FM itu anak hip hop yang megang di situ. MD-nya. Iya, nah itu ada Excalibur itu. Itu alasan gua pengen ke Surabaya juga karena culture hip hopnya udah masuk nih, ada Borneo Clan itu. Terus abis itu kita selalu dengerin Excalibur itu ceritanya di Kalimantan. Sedap dengerinnya Walk My Way, ada gitu lagunya dulu. Excalibur. Kayaknya Wu-Tang banget gitu. Gitu, Bang. Wih, emang chaos di Indo, Pren. Wah, Chaos tuh, Makanya Bang. lagi gua petain nih ya kan kolasenya gawat nih, friend. Iya. kayak gitu ya, Pren tuh. Di sebelah lo tuh, Rut. Wah, ini masih kelihatan benang merahnya nih, friend. Ini nggak ada benang merahnya nih, Bang. Ikut ya. culture aja nih ya, udah ikut jalan Waduh, aja, udah ikut iya. apa yang lagi hits, ikutin gitu. Ya akhirnya kan Grit masuk culture, Pren ya. Masuk Bang Krit, Bang. Culture itu. Masuk culture, Bang. Grit fix gear culture. Aduh, masuk culture. Begini tuh, Bang. tapi emang dia hip hopnya berasa sih, Jim. Dari tadi ngomongnya tuh Iya, Kayak doyan. berasa ngobrol sama Eminem gua. Cepet banget tuh ngobrol. Jaing lo, Pren. Gila, nggak gila. apa-apa, friend. Weh, pas sampai ke Jakarta lo ini nggak terjadi kegugupan sosial nggak, Pren? Pas di Jakarta, Bang. Kan berubah lagi kan?
Enggak, tapi kan enggak culture shock kayak tiba-tiba harus belajar bahasa Jawa gitu. Oh, iya. Maksudnya Udah bahasa Indonesia lah ya. Masih udah bahasa Indonesia lah kan di Samarinda juga bahasa Indonesia kan kebanyakan. Jadi enggak terlalu culture shock. Cuma ya itu dia Bang, maksudnya basketnya jadi berhenti. Harusnya kan gue ikut PON tuh. Ikut PON. Udah bener tuh ikut Yoi, ikut PON nggak jadi karena masuk IKJ gitu. Masuk IKJ ya udah tuh Teater. teater tuh. Akhirnya teaternya waktu SD SMP ini baru Banyak banget yang lu gadein, friend. Lu masuk tempat itu, friend. itu Bang, zaman dulu jadi apa namanya ngikutin semuanya Bang. Zaman dulu itu Bang. Iya. Hip hopnya belajar. Udah bener itunya. tuh basket, Gitar pon, les, ya kan? grupisnya juga jelas. Olahraga yang paling banyak grupisnya basket. Basket, Udah bener. paling Walau bener. gajinya paling gede sepak bola. itu udah emang udah Bener itu. udah rahasia umum itu. Udah rahasia umum ya. Terus lo masuk teater kan? Alah. Tuh. Masuk teater itu. Coba Masuk lo kasih teater. tahu anak teater yang ceweknya cakep berapa biji? Pak, paling satu, itu pun langsung keluar semester 1. Nah, kan. Nggak bertahan lama. Kan teater kan pasti kalau ada yang cakep satu. Serius, yang lain juga serius. Enggak, karena mereka pikir dengan masuk teater akan menjadi aktor, aktris gitu, Bang. Emang kan teater kan aktor. Tujuannya ke situ kan, makanya mereka pikir udah masuk teater, padahal teater IKJ kan nggak segampang itu, nggak semudah itu gitu. Nah, lu emang mau masuk teater kenapa tuh dulu? Nah, karena pada saat itu masuk teater, karena yang waktu gua perform teater itu Bang, jadi gua ngerasa kayaknya gua lebih bisa, kalau gua tahu acting yang bagus gimana, kayaknya lebih gampang ngedirect-nya. Jadi kan dulu kan nggak tahu kalau ngedirect tuh ada apa, taunya ngedirect aktornya actingnya harus bagus gitu. Ya kan nggak ada yang aksi-reaksi apa gitu-gitu, nggak ada. Penting, oh nih actingnya nangisnya bagus nih, oh marahnya bagus. Jadi pikirnya, oh udah teater deh gitu. Supaya nanti kalau jadi sutradara bisa lebih apa ya, tahu ini aktrisnya actingnya bagus atau enggak gitu loh. Oh, aktris doang nih. Ya aktris dan aktor. Aktris dan aktor gitu. Makanya masuk Hal-halnya teater. nih doi ini keren nih. Tiba-tiba aktris doang, tidak ada aktor ya. Woi, ini Gitu, Bang. sutradara ini lo apa, Bren? Sutradara. Kalau kan pengen banget ngedirect nih, masuk teater. Iya, lu bapak terus jadi teater, lu harus jadi aktor lu, friend. Ya kan sempet Bang main film beberapa Bang. Udah cukup tuh ya. Udah cukup Bang. Apanya itu lo, Bren, lo tuh main film? Komik 8 Bang, stand up komedian semua tuh. Wah, anjing. Komik 8, komik 8 tuh. Berdiri semua dong tuh ya. Iya. Stand up, my friend. Stand up. Jadi stand up komedian tuh komik 8, terus habis itu Enggak, ini gua masih abstrak gua nih, stand up komedi sama gua nih. Itu ada skripnya mereka gitu kan, lu gitu kan kalau lagi mau tampil. ditulis Bang, kita tulis ya. Ditulis gitu, Gimana sih, diketik atau di kertas gitu. Ya ditulis lah ya pokoknya ya. Ditulis ya. Poin-poin pentingnya sih biasanya. Poin-poin penting. Poin-poin penting mau ngomongin apa gitu, terus habis itu dihafalin Bang, dilatih gitu Bang, apa dibadanin kalau Dia kan kata. udah terbiasa, Jim. Ya, makanya Nanya gua- sendiri, jawab sendiri. Iya. Oke. Iya kan soalnya kalau Jadi lo tulis, lo latihan depan kaca. iya, apa bukan depan kaca Bang, kayak di ruangan ini kayak handphone jadi mikrofonnya, terus kayak seolah-olah ada penontonnya gitu. Gue anak teater sejati lo, Fred. Iya, Sebenarnya, Bang. makanya. Jadi pas banget ada stand up comedy itu cocok gitu. Langsung klop aja Bang, karena anak teater gitu loh. Itu tuh kocak. Angkatan gitu. lu doang tuh yang ikut stand up. Angkatan ya. Ada beberapa tapi gagal semua. Gua doang tuh. Alhamdulillahnya tuh sukses. Itu yang gagal, kenapa nggak lucu, Fred? Doi, Fred. Ya, berarti Atau nggak nggak cerdas? lucu, Bang. Kan Nggak- kadang-kadang kalau jarang disebut lucu, Fred. Yang disebut cerdas. Bener nggak lo? Ya nggak juga Bang, kan gua waktu stand up awal-awal absurd gitu Bang, bego-begoan gitu. Ternyata gitu ya, bro. Wah yang ini nih, stand up ini nih oke nih, cerdas nih. Cerdas doi, friend. Wih, anak OSIS kali, friend. Kadang gue gitu. Anak akselerasi itu kayaknya, anak cerdas nih. Axel nih. Anak IT kali itu, Oh. friend. IT Surabaya. Iya, iya. Anak MIPA UI kali tuh, gue gituin aja. Akhirnya gitu. Aduh. Sebenarnya kenapa Iya Bang. stand up komedi yang dilihat cerdasnya gitu, bukan lucunya gitu, friend? Apa Karena- udah lupa dengan hal yang lucu gitu? Karena mengkritisi itu tadi Bang. Sampai kesundut gua Bang. Mengkritisi itu tadi, maksudnya kan kesannya stand up comedian tuh kayak mengkritisi gitu Bang. Makanya kelihatannya tuh kayak cerdas, padahal mah enggak. Ya udah itu mah cuma ngedumel aja kan. Cuma ditonton orang Lu kenapa nggak dibayar. kayak LSM aja, friend, kalau mau mengkritisi? Iya, maksudnya. Tapi ini mengkritisi kan Anton Chekhov tadi Bang, puncak tertinggi tragedi komedi kan. Oh. Nah, jadi makanya itu stand up comedy itu kelihatan cerdas karena
seolah-olah tuh menceritakan sesuatu yang sedih gitu bang, yang menderita penderitaan. Jadi kan selalu stand up comedy kapan tuh, Pren? Dampaknya, wah ini gua nih. itu Kan, 2011. kayak lu bilang tadi puncak tertinggi tragedi komedi. Kan permasalahan kan ada kalimat puncak tertinggi. Ada namanya proses, Fred. Bener, makanya Jangan langsung ambil kesimpulan ya kan cerita tragedi kok jadi komedi. Ah, ya kan sebenarnya yang salah siapa? Iya, Jangan nonton Cekop nanti lu salahin. enggak ada. Makanya gua mau udah nanya meninggal ini, masalahnya. Awalnya gimana ini? Dari Anton Chekhov, terus lo Iya. ke stand up comedy, ya gitu. Ya kan karena pas monolog itu bang, kan gua ada monolog kucing hitam tuh. Ya. Waktu IKJ, nah pas monolog tuh disuruh latihan tapi di Komedi Cafe Kemang. Oh yang manca itu lo cerita. Iya, abis itu udah dari situ. Itu pertamanya tuh. Pertamanya tuh kebetulan ada Kompas TV, ada Panji gitu-gitu nonton, Radit gitu. Ya udah. Tertarik. Kata Panji, Ya lucu. Cerdas apa lucu? Lucu. Oh, lucu. Nggak cerdas, lucu tuh. oke. Lucu. Jadi katanya lucu nih gitu. Ya kan stand up comedy nggak harus cerdas juga bang. Habis gua kalau teman-teman, yang ini nih cerdas nih. Kenapa jadi harus lihat cerdasnya gitu ya? maksudnya? Lucu nggak gua bilang gitu. Abstrak gua bilang. Iya. Soalnya waktu zaman gue dulu ada namanya cerdas cermat. Nah, itu apakah itu mereka itu adalah Iya. sekumpulan komedi? Stand up comedy. Metafor baru dari Saya cerdas terusan cermat. Suez, wah anjing, cerdas lu. Nah itu, kalau zaman kita gitu, udah bergeser. Cerdas cermat tuh bang. Iya. Gitu bang. Tapi nggak komedi cerdas juga. Maksudnya itu cuma dulu stigma awal-awal muncul aja kan bang. Oke. Sekarang kan udah main plesetan juga jadi udah berkomedi aja. Kalau dia lucu kampung, oke dia lucu tapi nggak cerdas lah. Iya tetap lucu. Kampung soalnya gitu. Bisa ada gitu nggak? Ya nggak ada gitu nggak? Ada gitunya nggak? Ya Kalau di nggak ada bang. Receh ya istilahnya, receh. Receh. receh, Jokes receh. nih, jokes receh nih. Iya ada, kalau itu ada istilah jokes receh mah ada. Nah itu kayak gimana tuh, Pren? Jokes receh, Pren? Jokes receh itu yang plesetan biasanya tuh bang. Yang plesetan gitu. Kalau lu apa jok lu biasanya? Observasi kan. Lu? Iya jatuhnya tuh kayak ngomongin. Kedokteran lu kayaknya kan. Observasi bisa Observasi, bisa jadi Bang. komedi, oke. Yoi bang, observasi yang kayak kenapa ya cewek kalau pacaran sama cowok kalau cowoknya posesif, observasi gitu loh. Jadi mengamati. Oh emang, kalau cowok yang posesif emang dia observasi, ini ngapain aja ceweknya gitu kan? Betul kan, Pren? Iya, ada bisa begitu, bisa jadi materi stand up. Nah, Interogasi observasional. lama-lama tuh kan. Atau storytelling. Cuma kalau zaman awal-awal sih belum ada banyak cerita sedih, Bang. Jadi belum ada banyak tragedi gitu. Kan kalau stand up comedy tuh kita harus harus Mau tragedi dulu. banyak kejadian pahit ya. Akan semakin lucu pasti stand up-nya kalau kita berdamai dengan diri sendiri atau berdamai dengan kejadian yang menurut kita sebenarnya pahit sih, cuma itu jokes tuh jadi lucu. Misalkan ada orang ngaku titiknya kecil Oke kan? gitu. Lagi Pren. Siapa bang? Misalkan ada cowok berdamai dengan dia punya titiknya kecil gitu. Oh ada tuh ya. Ada, nah maksudnya Power tuh kayak gitu ya. Iya. Selalu ngaku titiknya kecil. ada tuh yang kayak gitu. Jadi itu kan sebenarnya bagi sebagian orang tragedi kan gitu, pahit gitu. Tapi bisa jadi jokes kalau dia berdamai dengan dirinya sendiri gitu, Bang. Wah, kalau lo kan emang Iya. tipikal nuklir nih. Jadi emang Kalau gue emang iya kebanyakan materinya bokep-bokep sih, Bang. oh gitu loh. Ya nggak juga. Maksudnya kayak contoh, nah observasi itu contohnya kayak gue pernah nonton bokep Indonesia. Misalkan nonton bokep Indonesia kan lagi sangi nih, Bang, mau coli nih ceritanya nih. Tapi karena bokep Indonesia pakai bahasa Indonesia, jadi kita kan tahu kan kalau barat oh yes oh no fuck gitu doang kan. Nah kan karena kita bokep Indonesia kan ngomongnya bahasa Indonesia. Nah suatu hari ini pas lagi nonton bokep di Twitter, si cowoknya ini ceritanya mau anal gitu, Bang. Pas mau anal malah berantem sama ceweknya berdua gitu. Maksudnya yang kayak Nggak, ini beneran ada ini video. ada video bokepnya ada di Twitter, Bang. Jadi berantem, sayang jangan lewat pantat dong, sakit. Jadi konflik padahal kitanya mau coli jadi terlibat konfliknya mereka Tragedi berdua dong jadi akhirnya. tragedi. Wow. Nah, maksudnya itu termasuk observasi, Bang, karena dari maksudnya observasi nonton bokep terus dijadiin satu materi stand up comedy gitu. Observasinya nonton bokep tapi gitu. Bisa begitu, Bang. Itu tadi stand up lu. Ya ada yang premisnya kayak gitu modelannya, Bang. Lebih Ada, stand Bang. up lu.
gua nungguin mana punchline-nya, kan, ya kan? diceritain aja tuh. Oh, Bang. Ini lagi Maksudnya. observasi, my friend. Oh, lagi Makanya. observasi. Observasi atau itu bisa juga storytelling, cerita tentang ada kejadian apa, misalkan lagi ke kota mana, kejadian apa yang lucu-lucu, itu juga bisa tuh storytelling tuh Bang. Semakin sedih ceritanya, semakin unik, semakin aneh, lucu tuh pasti. Gitu rumusnya tuh ya. Iya, nggak boleh bahagia, nggak boleh cerita bahagia pokoknya. Kok ditahan di batas-batas sih. Lu sendiri sebenarnya bahagia apa kagak orangnya? Ya bahagia Bang, cuma kan Ya, lucu dong berarti. ya makanya habis itu gue harus bikin Tragedi. bukan harus vakum dulu dari beberapa dari stand up comedy kan sempat vakum tuh Bang 2016 tuh vakum berhenti gara-gara temenan sama Yang Lex. Karena akhirnya ikutan YouTube inilah nge-YouTube Bang. Itu Bang sempat berhenti cuma jadi banyak cerita. Gua tadi ngecek di Twitter lagi trending tuh teman lu. Iya Bang, plagiat Bang. Lex. Emang susah dah Bang kalau kayak gitu-gitu mah aduh. Susah, gua juga bingung. Iya, udah kalau kayak gitu mah kayaknya Emang bener. Kalau ya. emang itu akan sama yang ini ya, Hah? sama Oh, Chinese dia minta pop itu. maaf dia? Chinese pop. Minta maaf ya berarti bener. Minta maaf sama orang Cinanya. Nggak tahu, kayaknya sih katanya minta maaf kesalahan tim produksinya atau apa gitulah. Pokoknya ya gitu-gitulah, Bang. Mungkin Doi lagi parodi kali. Orang Iya. terlalu serius nih kayaknya. Iya. Sebenarnya lagi parodi apa? Emang dia ini apa dia emang segitu nggak niatnya? tahu. Atau Kadang memang mungkin mau bermaksud viral aja. komedi jadi tragedi. Kayak gitu kali Oh, ya. Chekhov juga. Tetap udah Anton Chekhov terus nih kita nih Anton Chekhov. Doi emang green screen semua gitu. Iya, itu Bang nggak tahu Bang kalau yang si Yang Les nih kayaknya sih menurut gua nih Bang ya mungkin ya yang penting si gamenya udah viral lah, habis itu di take down udah selesai gitu. Oh di take down akhirnya. Take down Bang. Video klip. Video klipnya di take down Bang. Yang take down siapa? Netizen. Dia Ya sendiri. dia sendiri Bang. Oh iya maksudnya netizen ya maksudnya. Iya. Karena tekanan dari netizen. Tapi bisa aja report spam kan bisa Bang. Gitu-gitu Bang. Kalau gua sempet baca beritanya, friend, Iya. anaknya dicela-cela. Iya, anaknya Yang Lex Bang. Sama netizen. Iya, dikejar sampai alamat rumahnya dicari mau jalur hukum gitu-gitu Bang. Nah itu kalau stand up Yang Lex ada kejadian gitu lucu banget pasti Bang stand upnya, yakin gua. Dia ceritain kejadian ini apa berantem sama netizen ini itu pasti lucu. Gitu kalau stand up Lu kan harus suruh jadi cari. stand up aja, Diki. Enggak, ini nanti kita coba. Netizen nyari rumahnya emang bener-bener sampai ke rumahnya sini. Yang Lex. Enggak, Yang Lexnya nyari rumah yang cengin anaknya Bang. Wush, wah. Pakai Dikejar. apaan? Google View. Dahsyat tuh. Nggak tahu Bang. Wajib. Dapat tuh dia, dapat. PR banget. Sampai dapat rumah orang itu dapat. Iya belum Beritanya tahu. sih di Makassar, Iya nggak tahu kalau itu perkembangan. Sulawesi. Orang Makassar Bang ya aslinya ya. Beritanya katanya, ya kan. Gue blank nih, friend. Berita-berita begini blank. Siapa? Gua juga ngeblank sebenernya, Jim. Cuman nih ngapain ada berita beginian ya Iya kan? mau nggak mau Ngapain dibaca? Eh, viral. dia Lagi bilang viral. karena dia plagiat. Iya. Logikanya kan sebenarnya mana ada lagi yang baru di muka bumi ini, friend. Kita semua mengcopy. Iya benar. Mungkin dia nggak menjalani kata David Bowie, friend. Wah apa itu Bang? Apa yang dipelajari? David Bowie, gue mencuri dari banyak orang. Ah. Dari banyak ini. Sambil catat. Oh iya, ya, ini tapi penting nih. Coba apa Bang Akif David Talisa Bowie? lo, friend. Gue catat deh. Jadi apa Bang David Bowie Bang? David Bowie itu mencuri dari beberapa idolanya. Dijadiin gaya dia. Gue Oke. emang gue pencuri yang baik. Tapi kok kalau gue satu orang yang gue curi, ya gue plagiat. Oh, tapi harus dari banyak orang dijadiin Nah, kita. makanya gue belum lihat ya. Oh, ini mirip-mirip banget Bang, mirip Blink banget. itu kan juga ada yang all the small thing kan itu kan ada Misfit. ada kayak apa kayak Backstreet Boy kayak ini Oh iya, video klipnya yang kayak Backstreet Boys. diparodiin sama dia. Parodiin ya. Komedi jadinya kan. Komedi. Dan itu sukses. Kalau gue bilang ya itu sih kan bukan plagiat. Kalau gue Iya, parodi. siapa tahu gue Banyak. mau parodikan brand itu klip Cinanya. Tapi kayaknya niatnya nggak ke situ. Oh nggak ke situ ya? Nggak niatnya nggak ke situ Bang. Secara temen lu dia cerita gitu ke lu. Belum cerita juga. Dia belum cerita juga, belum ketemu juga Bang. Iya. Kita pegang Belum ketemu juga gitu. Gitu. Itu yang Lex tuh kalau stand up tuh lucu banget tuh Bang. Yakin gua. Ya, Karena kalau lu ajakin lah. anaknya lucu ya? apanya? Enggak sih anaknya saya. Loh justru rata-rata stand up comedian tuh orang serius Bang. Maksudnya bukan yang
Gue tuh orang apa ya, setahu gue nih bang ya, sejauh pengalaman gue nih bang ya, kalau yang biasa ada satu orang yang suka ngelucu di tongkrongan, itu pasti stand up-nya nggak lucu tuh bang. Biasanya, gitu? biasanya. Wah. Tapi kalau dia pendiam, diem di tongkrongan diem, itu stand up lucu tuh pasti. Gua kira kalau di tongkrongan diam dia insecure, enggak ya? Iya, nah justru karena dia insecure itu jadi lucu bang. Wah, cik. Wah. Itu dia Makin bang. absurd tuh friend. Iya, stand up komedi begitu tuh bang. Aduh. Jadi yang sedih-sedih, makanya tuh stand up komedian tuh walaupun ngelucu-ngelucu tapi tetap Raditya Dika nih sebenarnya dia lagi sedih nih dia nih. ya bukan lagi sedih, Mas. Sedih mah kayaknya Slang dong lagi sedih albumnya. slang. Lagi sedih albumnya. Iya ada albumnya friend lagi sedih. Ada. Iya, lagi sedih. Album ke-6. Album Betul, ke-6. betul. Wiki Malau. Aku lagi sedih slang. Iya. Begitu tuh, Bang. Tapi emang Raditya Dika tuh sesedih itu, friend. Sedih sama relationship-nya dia waktu dia pacaran. Makanya kan dia materinya kebanyakan ceritain pacaran. Apa namanya, dia benci apa, pacarnya gimana mutusin dia, atau dia nggak suka dipegang tangannya kalau jalan di mall. Jadi yang risih-risihnya dia selama berhubungan. Jadi tergantung Berhubungan apa nih, friend? berhubungan pacaran, Bang. Ya bukan berhubungan seksual, Bang. Ini suguhan kawan gua nih, friend nih. Gue yakin gua. Gitu. Apaan sih friend? Gue jadi penasaran juga nih friend. Cobain aja, Bang. Wih, Awas sedap. droplet, friend. Wih. Sedap, sedap. Wih. Gitu. Gula aren. Manis banget. Gitu, Bang, kalau stand up tuh, Bang. Jadi kalau stand up tuh harus yang sedih-sedih lah. Ada kayak Atau topi miring friend. pahit. Wah, anjing. Tommy. Masih ada, Tommy. Bang. Topi miring masih ada, Bang. Oh, zaman pang tuh ya. Iya, pang banget. Iya, iya. Yo, itu pang tuh, Mbak. Beli TM. Kalau malau bukan, friend. Zaman drum. Aduh. Anjing jadul banget. Janen. Iya, kalau gua TM, Bang. Apa? Beli TM. Topi miring. Oh, kalau di Jakarta topi miring Tommy. Oh iya, Bang. Tommy. Tommy. Topi miring. Topi miring. Tommy. Asoka. Kalau di hip hop jadi Tommy Boy. Wah, asik. Tommy boy, topi miring boy. Begitu, Tommy Bang. Boy. Nih, lu ngomong-ngomong Iya, Bang. di IKJ berapa lama lu? Berapa semester? 8 semester, Bang. 8 semester. 8 semester. 4 Bang. tahun lah berarti lu. Jadi habis ketahuan udah pindah, 2 semester kemudian out dari friend. Out, kayaknya emang bener tuh karma orang tua tuh. Karma durhaka tuh jadi nggak lulus tuh. Ah itu kan tinggal lo confirm apa kagak, friend, kalau itu. Iya, sebenarnya ya gua aja kan. Lu confirm dong nih. Gua aja. Lu confirm tandanya. Iya, enggak, ya mungkin kali Bang, karena kan gua begitu udah semester 7 tahu stand up komedi, ya udah tuh lupa tuh kuliahnya tuh. Nah, mimpi lu untuk mendirect sebuah film gimana, friend? Nah itu, jadi dari yang stand up komedi itu justru karena ada Radit ini, Bang. Radit kan yang akhirnya ngedirect film sendiri, main sendiri, nulis skrip sendiri, itu kan dia Oh, bisa dari komedian. sini. Oh. Dan ternyata laku. Oke. Ternyata jalurnya dari situ. Lu coba pakai jalur itu. Ya akhirnya sempat pakai jalur itu, cuman nggak sesukses Raditya Dika aja gitu. Belum kali, friend. Ya, nggak Apa-apa, kan ada kesedihan. Oh, iya. Jadi Bisa materi. ditransfer lagi. Iya. Iya benar. Ends jokes sudah jadi komedian, friend. Iya. Harus banyak. Sedih, transfer, ya enggak? Pasti, Bang. Soalnya kalau komedian sama musisi mungkin nih Bang Jim banget dah. Kayaknya komedian sama musisi kayaknya sama dah, Bang. Kalau udah kaya, sukses, bikin lagu makin gak enak biasanya. Ah, tuh. kata siapa, friend? Menurut gua, Bang. Mick Jagger, God give me everything I want. Ya. Waduh, gila, makin kaya. Wah, bener lo Jagger, gue bilang. Ya enggak ya? Iya, maksudnya harus Paul ada. McCartney masih lagu cinta apa? Enggak, ini emang siapa contohnya yang lu bilang begitu? Ya misalkan kan banyak lah beberapa album yang mungkin zaman masih susah, musiknya keren, jujur kayaknya dengernya tuh kayak relate banget, tapi udah makin kesini kok musiknya makin nggak enak. Kan ada tuh begitu tuh, Bang. Masa sih, ah? Ada, Bang. Itu Siapa? karena aduh, siapa ya misalkan yang nggak enak ya? Silon Seven zaman susah. Bukan album Masih- terakhir-terakhir makin enak, doi. Secara musikal. Ya mungkin gue sukanya album dan awal-awal kali, Bang ya. Album masih awal banget tuh maksudnya. Yang kata albumnya Kristik tuh enak itu albumnya tuh. Gue gak tahu judulnya Nah, sih. gue sih yang sekarang aja yang pas udah Pemuja Rahasia ya.
Udah kurang tuh. Maksudnya kan Sheldon Shepherd termasuk gue yang ikutin dari awal itu tadi bang. Maksudnya dari SMP. Mungkin udah nggak relate kali, friend. Bling, misalkan Bling deh, Bling. Misalkan contoh Bling. Bling zaman dulu awal-awal masih enak, tapi begitu sekarang udah kayak udah mapan apa segala macam nih, bikin lagu kan kurang tuh bang. Abis itu dia balik lagi ke kayak masa muda lagi kan, makin kurang lagi gitu. Jadi memang keresahan masa muda itu yang bikin lagu Blink itu jadi seru, First Date gitu, The Rock Show. Kayaknya kan Ya, All the masih. Small Thing kayak Enggak sih kalau It would be nice to having a ball job, ada itu ya. Oh. iya. Iya. Oke juga nih lirik. Oke juga tuh lirik tuh. Iya jadi kan maksudnya stand up comedy juga sama bang. Semakin Soalnya sukses. vokalisnya sekarang lagi demen UFO my friend. Ya, enggak ya? Oh, alien banget bang, Alien. vokalisnya alien bang. Udah mikirnya futuristik, masa depan, alien, makanya gitu, Angels and Airwaves gitu, apa antariksa gitu kan bang. Mikirnya udah gitu, udah nggak in the car, I just can't wait, udah nggak gitu lagi, udah nggak yang ngewe di mobil atau ciuman, udah nggak kayak gitu lagi, udah beda keresahan. Udah beda, udah dewasa, udah Tapi dewasa. menurut lo keresahan tuh harus dijaga jadinya nih, kalau sebagai seniman nih. Iya maksudnya pahitnya tuh harus tetap dijaga gitu bang. Jadi kalau misalkan bitternya itu loh bang. Apa sih? Tunggu Pren, gue pernah dengar kalimat ini nih Pren. Iya siapa itu bang? Ayo bang. Vokalisnya Last Child pernah ngomong ini nih Pren. Oh, anjing ya Virgon. Temen lu juga kan? Temen bang. Angkatan juga malu ya? Iya maksudnya kan makanya kan yang hit selalu lagu sedih bang. Lagu sedih kan selalu. Ini Pren. Bener ya? Ini yang gue dengar. Jadi Virgon. Lagu Lo- sedih. Ini lagu lu tentang apaan sih Gon? Kok menyayat-nyayat amat nih gue bilang kan. Anak susah. Iya kesusahan nih kita kau bukan gini. Nah, kan sekarang kan lu udah ngetop. Cewek tinggal tunjuk katanya. Iya, Kan gua pelihara keresahan ini apa kesedihan ini bang. Wah anjing. Lu pernah tuh di salah satu radio. Iya bang. Pas lo bilang gini, wah kepahitan harus dijaga nih. Woi oke juga nih Pren. Bener itu bang. Kayaknya tuh kepahitan tuh sejaga stand up comedian tuh gitu bang. Lu menjaga kepahitan itu. Iya tetap Tingkat kepahitan. harus ada ya dicela netizen, harus ada tetap ada pelan-pelan. Maksudnya drama-drama hubungan pacaran. Itu emang sengaja lu ciptakan itu. Iya, maksudnya dijaga aja bang, dijaga. Atau kalau yang hujatan netizen mah nggak terlalu diinin lagi ya. Cuma kan kita bisa kayak misalkan contohnya mengomentari hujatan netizen terhadap anaknya yang Lex. Itu kan peristiwa tuh bang, maksudnya tragedi. Kan bisa kita komenin, netizen ini gimana sih gitu kan. Biasa kan komedian selalu mulainya, gue tuh kesel ya sama, gue kesel banget lihat selalu ada kata-kata yang Oke. kesel. Intronya atau ada intronya, selalu ada gitu. intro ya. Pernah nggak sih lo lihat Lu pernah mau netizen- matahin itu nggak sih Pren? Gue juga kalau ngeliat komedi Indonesia itu selalu ada intro. Iya. Lu pernah mau mematahkan itu nggak? Nggak usah harus intro nih. Nah tadinya mau mau coba matahin, cuma ada beberapa kan kayak Uus termasuk yang main plesetan aja bang, gitu maksudnya ya udah Receh dong. Ya, nggak bang, nggak begitu bang. Yang mana gue pengen tahu. Ya tapi maksudnya Misterius buat gue friend. maksudnya sih ada Uus, dulu ada namanya Bintang Timur, terus itu kan tipikal-tipikal yang dia tidak tidak bawa kemarahan di atas panggung gitu. Makanya namanya tuh stand up comedy kan namanya dari stand up tuh bukan berdiri gitu bang sebenarnya. Stand up tuh Dari lebih mana kayak singkatan? kayak lagu Bob Marley yang stand up for your right. Jadi kita membela opini kita gitu. Stand up for your right gitu. Oh, gue kira emang kalau gue kan Makanya nonton kan stand up di comedy. di Iya, film-film lah. kan ada yang berdiri di klub sendiri. Gue pikir itu stand up. Iya, kalau harafiahnya secara harfiah ya stand up berdiri itu tadi kan. Tapi sebenarnya tuh artinya stand up itu adalah kita membela opini kita kan, stand up for your right gitu. Jadi kita stand up komedi. Oh, Opini jadi kita ini stand up apa? comedy ini adalah reggae. Nah, Berkebun dan dirawat. Tadi kan Yoi. berkebun dan dirawat, reggae. Gitu Bang. Stand up comedy ini adalah stir it up. Dia. Iya. Makanya No Woman No Cry hits kan. Karena kan kayaknya sedih banget jadi ngasih tahu ke orang-orang yang sedih kayak No Woman No Cry gitu. Ya udah lu nggak usah. Sebenarnya No Woman No Cry ini lu nangkepnya apa, Pren? Wah, ini sebenarnya kalau No Woman No Cry bukan buat cewek, Bang. Apaan tuh? Nah, itu Bang Jimmy aja deh yang jelasin nanti gua. lu dia Kan nanya lu. nggak ada. Nanti kalau ini sotoy gua nggak tahu deh, Bang. Gua taunya No Woman No Cry bukan buat perempuan. Buat siapa? Buat siapa tuh? Nggak tahu. Ada Bang Jimmy nggak? Bang Jimmy. Kok gue sih Bang, kasih tahu, Bang. Kasih tahu. Ini ada dua nih. Apa, Bang? Anti sosial club. Lo Nah, apa ini pendapat lo? anti sosial club tuh berarti
ya social distancing. Goblok. Nah, itu, ininya hampir sama itu konsepnya tuh gua tuh. Anti Konsepnya social sama tuh club ya. sama Jadi no woman no cry. social distancing bang, menjauh, Oke. bermeditasi, anti social club Kalau sendiri. gua bilang kayak anti sosial club yang itu yang banyak di mana-mana itu. Iya. Itu sebuah sosial club bernama antisosial. Kalau gua gitu. Kalau dari Bang Jimmy. Kalau gua sepertinya seperti itu. Jadi bukan sosialnya yang di ini. Iya, Kayak no woman no cry bukan itu buat woman cewek. Jadi Oh, buat no cewek. woman no cry. Nah, patahan Gitu. kalimatnya Jangan berarti. nangis sayang gitu. Oh. Begitu, bukannya no woman no cry. Wah, jomblo nih buat jomblo ya. Woman no cry. Wah anjing ternyata itu. Itu my friend. Iya. Oh, emang itu kerennya sebuah kalimat lah ibaratnya kalau gua Iya bilang. prosa apa sih? ibaratnya? Pemotongan-pemotongannya jadi akhirnya wah ya cuman kata Om Bob sih terserah kalau lu mau bilang begitu ya. Ya, ada Gitu. interpretasi. Soalnya ada yang juga ngartiin no woman yang nggak ada cewek nggak usah Ya, nangis jadi gitu juga. sama Ya. temen ya, no woman no cry. Ya, kalau yang kita obrolin tongkongan gitu no woman no cry, bray, gitu kan. Nah, maksudnya kan cerita-cerita kayak gitu tuh maksudnya kayak yang everything is gonna be alright, everything is gonna be Nah ini alright kan gitu. no woman no cry, everything Everything is gonna be alright, semuanya akan baik-baik Jadi aja. maksudnya itu kan Memang sebenarnya ngasih tahu ke orang yang ceweknya. lagi bersedih gitu, Bang. Nggak ke ceweknya itu. Iya, makanya kan masa stand up comedy sama si musik tadi yang kata Virgon tadi, Bang. Mempertahankan kesedihan itu, Bang. Ajan lagi nih, Bre. Oke. Iya. Dulu, Pre. Wih, Tadi kita ngomongin apa terakhir ya? Oh, buat Marley. 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 Perjalanan lu, wah jauh juga ya, friend ya. Iya Bang, melanglang buananya di masa-masa muda itu lumayan panjang Bang. Cuma sedap gitu. ya maksudnya ya kemana-mana gitu. Maksudnya ini Emang udah tosku lu, friend, sekarang, friend. Cepet juga nih berasanya nih. rasanya ya cepet juga. Cuma ya gua kan melanglang buana dari SD dari Backstreet Boys Bang, dari Westlife. Ya berarti panjang lah kalau sampai umur sekarang 31 mah panjang Bang. Iya, Westlife ke Beastie Boys. Ke Bob Marley tadi. My Sacrifice, My friend. Sacrifice. Toet. Jadi karena Ibarat grafik dinamikanya turun naik nih, Bren, ya kan? Turun Sampai naik. ngelewatin batas nih kalau gue lihat nih lo, Bren, ya kan? iya sampai teater, ikut teater apa segala macam. Tapi memang Yang lo dapat dari teater deh, friend nih. Masalahnya lo kan masuk ke dalam Iya. rimba yang menurut gua ini sangat Iya, ortodok lah ketika ya. lu Iya. masuk jurusan teater, apa yang lu dapetin, friend? Kalau boleh tahu. sebenarnya yang gue dapetin tuh kan kalau teater Bang ya kan gue belajarnya banyaknya realisme Bang, bukan yang surrealis, bukan yang Brecht lah, kan Stanislavski. Gak banget kata-kata itu kalau waktu IKJ seneng banget tuh Stanislavski. Soalnya kita harus Stanislavski. Kalau Persiapan Brecht kan seorang aktor. persiapan seorang aktor. Jadi karena Stanislavski kan jadi kebanyakan Gua realisme. sebagai anak seni rupa roaming nih, nggak apa-apa terus Ya, iya Bang, pokoknya kan dulu ada Bertolt Teater doang nih nyambung. Brecht gitu kan. Brecht kan yang dinding keempat kita runtuhkan gitu-gitu. Asal ada. Jadi kalau gua karena belajarnya di KJ itu kebanyakan Stanislavski, jadi yang gua dapat itu realisme kehidupan gitu, Bang. Maksudnya kalau yang di teater kan selalu yang dramanya tuh yang entah dia meninggal apa sedih-sedih gitu. Wah, stand up comedy itu jatuh bisa. Iya, jadi memperkuat gua, maksudnya yang gua dapat dari teater itu adalah bekal untuk gua akhirnya berstand up comedy, akhirnya syuting film, dan karena teater kan latihannya lama Bang ya, 6 bulan untuk satu pementasan doang. Jadi belajar apa namanya tuh ibaratnya progresnya, menikmati progresnya, belajar aksi reaksi itu gimana sih kalau ini apa namanya kalau dia marah nih harus kemana, belajar blockingnya. Jadi kayak lebih ke kayak bekal untuk akhirnya gua di bidang yang sekarang Bang, stand up comedy kan blocking juga, ada blockingnya, ada stand up comedy kan Banyak gitu, tuh ya. megang mikrofon Gestur. tapi gesturnya itu kan ini banget Bang, dilatih banget di teater gitu loh. Jadi yang gue dapet penulisan skripnya lebih detail. Karena kan kalau teater kan bener-bener kayak mungkin pementasannya sejam 30 sama seperti film dari awal, dan di teater tuh diajarin kayak penulisan skripnya tuh sama Bu Tati Malyati yang ngajarin dulu. Iya. Itu diajarin, Dahsyat itu. diajarin kalau bikin skrip itu harus peristiwa besarnya harus di awal, kesedihannya apa konfliknya. Gitu-gitunya tuh Bang. Tuh di teater dapat tuh gue Bang, ilmu-ilmu itu Bang. Oedipus dulu belajar dari skrip Oedipus.
gitu. Berat juga daripada Iya bang, itu gue dapet tuh bang bekal-bekal itu. Tapi lu sering mentas juga lo sebagai mahasiswa teater dulu. Ya mentas kampus aja bang, kan gue dulu lighting bang, jadi gue bantuin. Lu jadi lighting, friend? Jadi Sama divisinya. Mu lampu. Iya. Ketemu Mu lampu. Bukan. Iya. Lu sama siapa belajar lampu? Ada bang Derai dulu. Oh, Derai. Sama- Oh, dibawain Mu lampu dah tuh ya. Iya. Ya, adik-adiknya Doni Birkut lah. Iya sama Bang Birkut juga. Jadi memang kebanyakan tuh main teaternya jarang di teaternya, cuma bantuin masang-masang lampu. Oh, Ajaib juga nih anak Iya, bang, kan teater divisinya artistik kan bang. Gua bang ledakan lampu, dari lighting. sebuah cerita lo ada, Bang. Oh iya, gua Teater lighting, udah megang lighting. Tchaikovsky udah lampu. Stanislavski, Bang. Lu ngapain di teater Bukan megang Tchaikovsky. lampu, Bang? Iya makanya itulah bang anehnya Nabokov. bang. Tapi kayaknya keren aja gitu kan, disuruh-suruh dulu yang mana sih disuruh jadi apa, kayaknya pede banget pengen jadi aktor. Enggak, tapi gitu. lu sebagai aktor mentas, Aktor mentas gue kalau yang di luar kampus belum ada sih bang. Belum oke, ada. tapi semua waktu di baru- kampus ada. Enjoy, tapi enjoy nggak lu, Bren? Enjoy bang, main teater tuh seru banget. Maksudnya begitu layar dibuka, kayak Woi, tepuk tangan membahana. Iya, itu kayak asik ya. itu sensasinya beda sama syuting film. Kalau syuting film kan action, cut, udah selesai. Kayak kalau teater tuh Lah, emang kagak diedit, Bren? Habis itu. ya diedit bang. Cuma kan sensasi beraktingnya beda bang, sensasinya bang. Teater tuh kayak wah keren deh gitu. Puas apalagi kalau penonton tepuk tangan, standing ovation kayak wah Ini bahagia gitu. mungkin nggak nih, Bren ya? Iya. 6 bulan buat satu pementasan tuh, ibaratnya lo kan mati-matian untuk itu. Iya. Masih bisa dilakukan nggak ya buat zaman tahun 2021? Ya nanti lah udah setelah pandemi. Buat zaman sekarang tuh bisa nggak, Bren? Kalau ini berarti buat gua bang pertanyaannya. Nggak tahu ya. Iya, Atau iya, buat sebut nanya. malah, Iya. Bren. Enggak maksudnya kalau buat gua sih kayaknya sih udah nggak akan selama itu bang latihannya. Nggak akan selama itu. Cuma kalau mungkin buat mahasiswa baru masih harus selama Harus itu ya. tetap Harus ininya, tetap prosesnya. harus diingat terus. Tapi kalau kayak gua kayaknya udah bisa lah kayaknya 2 bulan latihan rutin latihan udah bisa mentas bang kayaknya bang. Kalau gua sih ya harusnya. Tapi kan sekarang udah jarang main teater. Iya, mainnya ini terus. Syuting-syutingan aja biasa, film yang gitu-gitu. Oh, sekarang lu lagi terlibat di banyak film nih ya? Ya nggak juga sih bang, ada 2. Ada 2, tapi belum tayang. Itu juga supporting doang bang, bukan supporting pemeran act. utama. Ya nggak apa-apa, Bren. Jadi apapun Lu juga. bisa- ya lu bisa kan? hadir Aktor di itu itu. harus jadi apapun, harus bisa. Siap, itu dia bang. Jadi Makanya. aktor itu, friend, perannya itu ada semuanya peran besar. Anjing, soalnya. Padahal tadi Stanislavski aja nanya, ya, siapa lagi tuh Stanislavski? Lo gitu tau, kan. Tchaikovsky sama Nabokov itu dari mana? Itu dari lagunya The Police sama Iggy The Pop, friend. Police. Gue nggak tahu itu siapa. Tapi bang, gue gara-gara banyak bidang nih bang ya. Maksudnya gue akhirnya pelajaran buat gue sekarang, gue akhirnya jadi gampang beradaptasi bang. Oh, Dan iya. begitu gagal di satu, tidak putus asa, akhirnya bisa pelajarin hal yang baru lagi dan langsung bisa lagi gitu. Jadi itu bekal penting juga tuh bang, maksud gue tuh bang. Kayak gitu-gitu. Ya maksudnya kan banyak orang yang satu bidang aja ditekuni, satu bidang begitu gagal di sini udah bingung mau ngapain lagi gitu kan. Cuma karena gue udah banyak ngejalanin banyak bidang, jadi otaknya jadi otak bisnis bang. Gagal di satu, gue harus bisa gagal di lain gitu. Jadi otaknya Gue harus bisnis. bisa Oke. gagal di lain. Kayaknya lu harus bisa Membiasakan kegagalan akhirnya. Kepahitan itu Kepahitan mesti itu. dijaga. Kepahitan harus dijaga bang. Akhirnya harus gagal di sini, gagal lagi di sini, gagal. Itu. Walaupun setengah-setengah semua jadi nggak konsisten. Cuma sekarang gua mengusahakan untuk semuanya tetap Nah, konsisten. ini lu merasa konsisten apa kagak nih, friend? Lu aja. Itu udah gua karena pandemi dan ke belakang merasa tidak konsisten bang. Cuma kemarin gua diingetin bahwa tim Armstrong aja bisa konsisten dengan banyak musik aliran. Ngapa genre. hubungannya sama lu, friend? Iya kan hip hopnya harus tetap jalan juga lah bang. Musik punk juga jangan di stop lah, bikin aja tetap gitu. Konsisten bang. Itu kelemahan gua akui bang, konsistensi bang. Enggak, kalau Oh, boleh sekarang tahu, nih, boleh hip- tahu hip- lu sekarang lagi sibuk apa sih, Pren? Kan syuting. Ya Syuting. itu aja syuting, bikin ke podcast kayak gini Podcast, juga. terus? Ke podcast ya stand up. Terus? Sekarang masih. Stand up masih sampai sekarang bang, stand Terus up. apa lagi? Masih itu aja bang, sama syuting-syutingan. Pokoknya Iya, terus syuting lu stand mau up. bikin lagu bagaimana? Ya itu makanya nyari waktu aja kan kemarin sempet bang ngeluarin album bisa. Oh, sempet ya hip hop ya itu. Iya, masih bisa ngeluarin gitu. Jadi maksud gua kayaknya gua harus tetap bermusik
keluarin aja konsistensi aja, laku nggak laku udah Bang, yang penting konsisten Iya, aja. bikin aja dulu, Fred. Udah bikin-bikin aja, bikin udah. aja. Gitu maksudnya, udah Bang, sikat aja udah gitu. Bagus lu, Fred. Gue suka. Karena gue pengen bisa kayak lu, Fred, ya kan? Iya Bang. Lu waktu dulu kuliah lu bergaulnya berarti sama anak sinema juga ya? Iya kan ambil kuliah minor. Sama anak seni rupa gaul lo? Seni rupa nggak begitu sih Bang. Kalau main ke Sendal aja tuh, pecinta alam naik Oh, gunung. ikut ini. Ada nongkrong-nongkrong yang lu incer aja. juga anak situ. Nggak ada Bang. Gua yang gua Atau incer anak kawan-kawan FTV. kawan gua ada. Yang incer doang. Gagal tapi ya. Ah, Ginjal dah. Di Sendal dulu nongkrong di Sendal cuma itu doang, mau lihat pecinta alam, diceritain tuh apa namanya tuh kalau mau boker harus di garuk-garuk tanah dulu gitu-gitu. Lu diceritain. Kayak gitu mah, Pecinta belajar sama anjing alam. aja, Fred ya kan? Iya, Kucing bener. lebih pinter, friend. Anjing mah mempret aja. Kucing. Kucing. Kalau anjing mah asal Lu buang ngapain aja. ke Sendal belajar begitu doang? Iya kan diceritain Bang, ceritain aja Bang, cerita-ceritanya. Terus kayak buset hardcore juga nih anak-anak pecinta alam nih. Yang paling seru selama lu kuliah apa, Fred, kalau di tempat itu? Yang paling seru itu nginep di kampus Bang. Jadi gua abis latihan kan nggak pulang tuh, nginep di kampus. Pada saat nginep di kampus kan anak SR muter musik-musik, kasih gitu kan. FTV mah biasanya udah balik tuh. Anak SR sama seni pertunjukan kan paling lama di kampus. Ya. Yang satu di ruang grafis, gambar, yang satu nari, seni tari di atas nggak pulang-pulang. Waduh, grafis ke tari nih enggak anjing. Iya, maksudnya kan pertunjukan sama SR nggak pulang-pulang gitu Bang. Kayaknya tuh nginep aja di kampus gitu. Jadi yang paling gua ingat itu adalah nginep di kampus itu Bang. Maksudnya habis malu-malu artistikan tuh bikin set, tidur di kampus, paginya dibangunin dosen Wah, buat kayak udah seru kuliah. banget buat lu tuh. Iya menurut gua ya, gua nggak pernah ketemu kampus kayak gitu aja Bang. Lu Gitu. ceritain ke nyokap gua lagi. Gua ceritain Bang. Betapa ininya gitu ya. Iya, makanya kan katanya IKJ kan keluarga besar, makanya namanya juga keluarga besar kan ceritanya gitu. Karena itu Bang, kayaknya tuh nginep di kampus, makan, udah gitu. Ya makan, friend. Iya, maksudnya dikasih Bang, dibeliin gitu. Kayaknya tuh seru aja bagi-baginya. Ya kayak gitu-gitunya lah Bang, seru aja suasananya Bang. Gitu. Ini sekarang nih gua kemarin datang ke tempat lo itu usaha lo apa nih tuh, friend, di sana, friend? Yang mana Bang? Yang Oh, kemarin. Muse Media. Oh iya, bikin media aja Bang. Itu medianya lu gitu ibaratnya. Iya, berenam. Tuh masih anak-anak muda gue lihat tuh, keren tuh. Dahsyat tuh, friend. Iya, kan Lu yang ini tuh. Soalnya anak muda, Meng-create. anak mudinya banyak juga, friend. Iya. Gua demen gua di situ gua. Mudi. Gua lebih seneng di situ gua tuh. muda-mudi. Ya itu ini Bang, waktu Covid juga bikinnya. Loh. Jadi pas pandemi kan kita nggak ngapa-ngapain karena ya masih muda-muda ini suka main sosmed. Jadi ya udahlah bikin akun kanal berita aja. Tapi sampai lu menyewa tempat untuk di Ya, situ. akhirnya menyewa tempat untuk bikin konten apa segala macam, nyewa rumah tuh di situ patungan gitu-gitu Bang buat produksian. Dahsyat Gitu, juga tuh, friend. emang Iya. konsepnya urunan tuh. Urunan Bang, patungan semuanya urunan, udah terus habis itu sewa rumah, terus ya udah kalau gua Banyak yang urunan berarti. ya berenam Bang. 6 tadi, friend. Oh, enam. Berenam, banyak. Kayak Patra, kayak Oh Dias. Patra enggak, Patra dia sih cuma bikin konten aja. Oh, lebih Iya, bagian gua kreatifnya aja ya. Iya, kalau gua yang ngurusin juga tuh si Muse Medianya. Wah, banyak doi mau nih urusannya, friend. Coba. Ya itu karena gua melanglang buana itu tadi Bang. Jadi harus kalau gua gagal lihat satu. sih, aromanya bisnismen nih doi ini, Iya, friend. jadi Cocoknya jadi bisnis saudagar lu, friend. Saudara Arab banget. Pedagang kan, Arab kan pedagang tuh. Pinter, dagangnya pinter gitu. Gitu-gitu Bang. Udahlah sekarang mah karena itu karena udah banyak bidang-bidang ini jadi sekarang gampang beradaptasi, gampang juga mikir hal yang baru gitu. Karena udah sering loncat sana loncat sini gitu yang kayak dari SD apa. Jadi udah Oke, terbiasa. ketika lu udah ngelihat perkembangan Iya. yang ada terjadi sekarang, Nah, akhirnya bisa ngikutin. buat tahun ke depan moodnya ke arah mana nih, friend? Perputaran bisnis segala Yang tahun ini aja berarti tahun ini Bang ya. Yang tahun ini tuh di 2021 lah. Kan ini baru Maret nih Oke, kita nih. baru kuartal pertama. Pasti kalau menurut gua tuh yang hits tuh pasti podcast begini. Ya itu mah udah dari kemarin, friend. Ya sebenarnya Ya, tapi dua- paling dua 2021 tahun kayaknya lalu ya. Pecah nih. Iya pecahnya tuh maksudnya kita akhirnya dapat banyak sponsor. Jadi masih arahnya ke situ tuh ke podcast. Terus habis itu ke media-media gitu yang kayak gua bikin itu, Bang. Itu apa ya startup lah, startup. Lo lagi bikin startup Iya, ya? startup lah jatuhnya tuh startup kan. Jadi arah-arahnya tuh 2021
sampai 2022 tuh masih startup pasti bang. Bikin apa, bisnis bareng, restoran bareng, atau sosmed kayak gitu, kanal berita atau apapun itu. Konten Oh ini kanal YouTube berita bareng. lo, bukan? Kanal berita kalau yang Muse Media bang. Oh. Isinya kanal berita, cuma ada agensinya juga. Jadi emang startup dan podcast ini 2021 bersinar bang. Pasti itu dah. Berarti ini udah menghasilkan juga, friend. Si siapa tuh? Muse Muse Media. Media. Karena masih dari Maret, udah setahun nih berarti ya. Ya masih yang kecil-kecil sih bang. Maksudnya Ya, nggak apa-apa. sponsor-sponsor kecil lah ada lah. Nggak apa-apa, friend. Yang Gitu. penting udah Dahsyat, friend. lu coba. Dicoba dulu bang, biar tahu gagalnya gimana kan. Jadi bisa stand up Bukan lagi. gagalnya, friend. Lu kenapa? Oke. Lu dari tadi lu selalu kalimat kegagalan Ya. ada lu. Gagal, kesedihan, kepahitan. Iya Wah, kan? Karena gua Jangan-jangan Sebenarnya- bikin Muse Media buat Oh. dapat kepahitan buat stand up lu kali, bukan? Enggak, Kagak, Bang. friend. Akhirnya gue tahu, lu itu apa, friend? Dari sekian banyak yang lo lakukan, friend. Apa itu, Bang? Gagal, kepahitan. Lu emo, friend.